Hari pertama masuk sekolah baru, gue dengan santai ngelempar kunci mobil ke satpam di gerbang, nyuruh dia buat markirin mobil gue. Herannya, tuh satpam sama sekali nggak marah. Malah dia senyum lebar banget sampai sumringah. Kenapa coba? Ya simpel aja, soalnya tunggangan yang gue bawa itu Pagani Huayra Dynastia, sebuah hypercar yang saking langkanya di dunia, cuma ada 3 unit doang di planet ini. Gokil, mobilnya keren banget, gumam seorang cewek berok pendek, yang berdiri di dekat situ sambil melongo, matanya berbinar-binar penuh kekaguman. Sekolah ini, SMA Saint Hertz, emang terkenal sebagai akademi paling elit di wilayah ini. Walaupun secara resmi nggak pernah nge-branding dirinya sebagai sekolah bangsawan. Tapi murid-murid yang masuk sini, kalau nggak dari keturunan penguasa kelas kakap, ya anak sultan yang tajir melintir. Makanya nggak heran kalau tuh cewek langsung ngenalin mobil gua. Cewek itu langsung ngelempar tas brandednya ke temannya. Terus melangkah dengan pedenya nyamperin gua. Dia juga nggak lupa ngasih kode tangan rahasia ke temennya. Yang artinya, target nomor 18 punya gue. Lo pada mundur. Tapi pas dia udah deket, dia tiba-tiba mematung, matanya terbelalak kaget. Gila nih, cowok gantengnya kelewatan. Serena Song, gua melirik ke arahnya dan langsung nyebut namanya dengan santai. Padahal, sebelum datang ke sini, gue udah ngafalin seluruh profil murid kelas 11A3. Begitu denger namanya dipanggil kayak gitu, Serena sempat melongo sedetik, sebelum akhirnya masang senyum manis yang penuh percaya diri. Lo kenal gue? Kebetulan banget ya. Tapi dipikir-pikir, muka lo mirip banget deh sama salah satu kerabat bokap gue. Gue cuma menatapnya datar dan ngebales, santai, berani juga lo ya, ngegodain cowok di tengah keramaian pas hari pertama sekolah. Nyali lo gede juga. Terus, gue menyeringai tipis dengan tatapan usil. Emang muka gue kelihatan kayak calon mantu bokap lo ya. Serangan balik gue langsung bikin Serena mati kutu. Padahal biasanya dia yang jago ngegombal, tapi kali ini dia nggak bisa. Nahan salting, mukanya langsung merah merona kayak tomat, terus dia langsung tertawa renyah. Lo di kehidupan sebelumnya itu minuman bersoda ya. Soalnya pas pertama kali ketemu, lo langsung bikin hati gue meletup-letup penuh kegembiraan. Oh ya? Gue mementahkan gombalan garingnya itu dengan gampang banget. Karena 2 kali gombalan garingnya ditangkis berturut-turut, Serena mulai ngerasa agak malu. Dia langsung cemberut manja. Gak nyangka ya, ternyata lo tipe cowok playboy. Gue cuma mengedikan bahu sambil menyeringai. Bukan playboy, cuma cowok yang terlalu banyak dikejar-kejar orang. Nada bicara gue kedengeran songong banget. Mengira gue murid baru pindahan, Serena malah nganggap sikap belagu gue ini kocak banget. Gila, belagu amat loh, nggak takut dikeroyok apa. Asal lo tahu aja ya, kelas gue tuh isinya monster semua. Begitu denger dia ngomong gitu, gue sempet tertegun dan sadar kalau dia benar-benar udah salah paham. Sebenarnya, dulu gue cuma anak orang kaya gabut yang nggak punya kerjaan. Sampai akhirnya, gue nggak sengaja mengaktifkan sesuatu yang namanya sistem gotir. Tiba-tiba aja kakak perempuan gue nyeret gue ke akademi elit ini buat jadi wali kelas. Jabatan yang di sekolah ini terkenal sebagai mimpi buruk paling mengerikan. Dan hari ini adalah hari pertama gue bertugas. Karena nggak mau ngerusak kesalahpahaman yang seru ini, gue cuma tersenyum ke arah Serena. Oh ya? Coba ceritain dong tentang monster-monster di kelas lo itu. Mata Serena langsung berbinar-binar. Dia memiringkan kepalanya, ya nggak bisa gratis dong. Gini aja gimana kalau lo jadi pacar gue sehari, nanti gue kenalin ke semua orang. Setuju nggak? Gue menggelengkan kepala, nggak bisa. Bakal ribet urusannya kalau kayak gitu. Pelit banget sih, dia mengernyitkan hidungnya kesal, lalu tersenyum lebar lagi. Ya udah, kalau gitu jadi kakak gue aja. Punya adik cewek seimut dan secantik gue itu untung gede loh buat lo. Kali ini gue mengangguk dan gak menolak. Dan kayak gitu aja, dengan penuh semangat Serena menuntun gue ke depan pintu kelas 11A3. Nah, ini kelas kita. Gue melangkah masuk, mengamati sekeliling ruangan, dan seketika langsung mengernyitkan dahi. Meja-meja di kelas ini berantakan gak karuan. Di atas meja berserakan tumpukan camilan, minuman bersoda, buku komik, bahkan ada kartu remi, dan 1 set mahjong. Lantainya udah kayak tempat sampah, penuh sama kulit kuaci, dan bungkus keripik kentang. Papan tulisnya pun penuh dengan coretan grafiti kartun yang absurd. Pokoknya, kelas ini udah persis kayak pasar loak yang sumpek dan kacau banget. Gua cuma bisa menghela napas dalam hati. Kayaknya jadi guru kali ini bakalan jadi petualangan yang seru, sekaligus merepotkan nih. Minggir-minggir, rakyat jelata, ada anak baru nih, teriak Serena dengan penuh semangat. Ayo buruan, kenalin diri lo.
Gue mengangguk sambil melempar senyum ramah. Salam kenal semuanya di tempat yang unik ini. Gue Mark. Mark, toh? Seorang cowok kurus mendadak berdiri dengan mata berbinar licik. Gue Tyler. Selamat datang, anak baru. Mau join main beberapa putaran? Serena yang berdiri di samping gue langsung berbisik lirih. Kak, gue ingetin ya. Kelas ini isinya buaya darat semua. Dan si Tyler ini tuh rajanya dewa judi modern. Lo harus hati-hati sama dia. Tyler mengernyitkan dahi sambil menatap Serena tajam. Apaan sih, Serena? Lo baru ketemu nih cowok hari ini tapi udah manggil dia kakak. Ah, lo gimana sih Tyler? Hidup damai itu bawa rezeki. Tahu gak? Yang namanya kakak ya tetap kakak. Salah seorang cowok gendut yang tampak ramah sambil tertawa lepas. Panggil gue Dylan aja. Nah, dua orang ini namanya Noah sama Dustin. Kita biasanya sering nongkrong bareng. Gue dengan santai melirik ke arah mereka. Seketika itu juga, sebuah layar status holografis langsung muncul di depan mata gua, nampilin statistik mereka. Tyler, nilai sastra S, matematika C, bahasa Inggris B keahlian, khusus. Jari-jari lentur, master trik sulap tangan. Kelebihan, sangat antusias. Kekurangan, tukang pamer, kelas berat. Gua terkekeh dalam hati. Main curang pas main kartu, bocah-bocah ini nakal beneran deh. Kalau mereka ketahuan main curang di kasino beneran, pasti udah buntung tuh jari-jarinya. Dylan, sastra S, matematika C, bahasa Inggris S, fisika B, keahlian khusus, menguasai banyak bahasa, penerjemah film andal. Kelebihan, anggota tim penerjemah tak resmi udah nerjemahin lebih dari 100 film secara gratis. Kekurangan, cuma mau nerjemahin film dewasa larut malam, tengah malam, gue menyeringai nakal. Anak gendut yang hobi nerjemahin video panas, pasti dia sering banget self-reward sendirian di kamar nih. Noah, sastra S, matematika C, bahasa Inggris C, fisika B, keahlian khusus. Indra penciuman super tajam, bahkan bisa mencium bau asin. Kelebihan, cowok paling bersih di kelas. Kekurangan, punya fetish aneh, suka mencium aroma-aroma aneh. Menarik juga, bisa mencium bau asin? Unik juga nih bocah. Dustin, sastra C, matematika C, bahasa Inggris S. Keahlian khusus, magnet bagi tante-tante kaya raya. Kelebihan, tinggi badan 185 cm, fisik atletis, perut kotak-kotak 8, Pak. Gaya, hidup disiplin ketat. Kekurangan, cuma doyan sama wanita yang usianya jauh lebih tua. Gue cuma bisa memutar bola mata. Masih bocah udah pengen jadi simpanan tante-tante aja loh. Dasar cowok berotak otot. Anak-anak ini sebenarnya berbakat, tapi nilai akademis mereka emang bener-bener ampas. Gue menyeringai dingin dalam hati. Lo pada suka main mahjong? Boleh. Sini gue jabanin beberapa putaran. Meja mahjong langsung dirapikan. Suara gesekan balok mahjong pun terdengar nyaring di dalam kelas. Gue menatap mereka dengan gaya paling songong. Berapa nih? Taruhannya, mata Tyler seketika berbinar senang. Tenang aja, kita nggak bakal malak anak baru kok. Main aturan standar aja, $50 per putaran. Gimana? $50? Gue menyeringai. Itu mah uang receh buat jajan. Gimana kalau $5.000 per putaran? $5.000? Seketika satu geng langsung mematung. Biarpun murid-murid di sekolah elit ini pada tajir. Tapi kalau sampai kalah beberapa putaran di awal bulan, bisa-isa mereka terpaksa makan mie instan selama berminggu-minggu. Tapi dipikir-pikir, gimana kalau mereka menang? Kalau kalian menang, gue bayar lunas, tanpa kurang sepeser pun. Kata gue, sambil melambaikan tangan gue yang bakal ngelempar dadunya. Tapi kalau gue kalah, gue gak bakal bayar sepeser pun. Kalian cuma harus janji buat nurutin satu permintaan gue. Pas denger ini, gerombolan itu langsung saling lirik kegirangan. Kalau menang kita dapat duit cash. Kalau kalah, mana mungkin. Mereka yakin banget gak bakal kalah. Batu mahjong langsung dibagikan dengan cepat. Tyler ngeliat kartunya dengan nyengir lebar, terus ngedipin sebelah matanya ke Dylan. Dylan langsung paham kodenya. Mereka berdua mulai kerja sama dengan sangat kompak, terus-menerus ngumpan batu mahjong ke Tyler. Gak ada yang tahu pasti apa yang lagi mereka lakuin. Jadi, dia main aman biar gak diperes. Ngeliat ekspresi sok datar mereka yang payah banget, gue hampir aja ketawa ngakak. Kalian sebut diri kalian penjudi, padahal nyembunyiin ekspresi aja gak becus. Gue dorong batu mahjong gue ke depan. Mahjong, 3 orang itu langsung melongo. Lo menang, tapi kan orang lain yang buang batunya. Kata gue dengan santai. Lanjut main aja. Menang hasil ngambil sendiri alias self-draw. Muka mereka langsung kecut.
Lo mau menang pakai self-draw, belagu banget nih bocah. Lo lagi nunggu kartu 3 atau 6 bambu kan? Tyler nyengir sini sambil nunjukin kartu 3 bambu, natap gue dengan nada menantang. Kalau lo mau self-draw, gue ngebuang kartu ini nggak bakal dihitung kalah dari lo. Tyler, itu sih namanya nggak sportif. Serena natap Tyler dengan jijik. Dylan juga ikut ngelempar kartu 3 bambu buat ngebelain Tyler. Tahu apa lo? Kita nggak maksa dia kok. Dia sendiri yang bilang mau menang lewat self-draw. Salahin aja kesombongannya sendiri. Giliran berikutnya, Tyler ngambil kartu. Senyumnya langsung merekah. Seketika. Hah, self-draw. Dengan penuh percaya diri, dia ngebanting kartu-kartunya ke meja. Tapi, tatapan semua orang ke dia tiba-tiba berubah jadi aneh banget. Tyler ngerasa ada hawa dingin menusuk. Dia langsung ngeliat ke arah kartunya sendiri. Ekspresinya seketika berubah jadi ketakutan setengah mati. Di atas meja ada sepasang 2 buletan, 6 bambu, 7 bambu, dan 8 buletan. Mana 8 bambu gua? Jelas-jelas tadi gua udah tukar sama 8 bambu. Tyler, lu ngapain sih? Dylan ngebentak. Gua udah sepanjang permainan ngumpanin lo, tapi lo malah bikin kesalahan amatir kayak gini. Tyler terbata-bata, gak sanggup ngaku kalau dia udah curang, tapi entah kenapa malah gagal total. Tapi gimana bisa kartu 8 bambu itu berubah jadi 8 buletan? Lagi nyari 8 bambu, tanya gue dengan santai sambil nunjukin satu kartu dan ngegoyang-goyangin kartunya. Inikah yang lo tuker? Tyler langsung loncat dari kursinya saking marahnya. Gue natap dia dengan muka datar. Banyak mata yang lagi ngeliatin kita. Siapa yang curang, dia sendiri pasti tahu di dalam hatinya. Bocah-bocah ini kan masih anak SMA, mental mereka belum cukup tebel buat jadi penipu profesional. Begitu di skakmat kayak gitu, muka mereka langsung kelihatan bersalah banget. Gak ada satu pun yang berani ngomong. Gue pelan-pelan ngulurin tangan, giliran gue. Gue ngebalik kartu yang baru aja gue ambil, terus gue taruh di depan gue. Nah, baru ini namanya self-draw. Sorry ya, kuy. Kayaknya hari ini gue gak bakal ngambil duit kalian. Tapi, kalian bertiga punya utang satu permintaan sama gua. Mereka semua kelihatan lesu banget karena kalah telak. Serena ngedeket sambil senyum manis banget. Kak, lo keren parah sih, punya korek api gak? Stop. Gua ngangkat tangan buat nutup mulutnya. Berhenti deh ngomong kalimat cringe kayak gitu ke gue. Atau gua bakal kasih lo hukuman detensi. Pas gua ngomong gitu, tatapan mata gua sekilas tampak dingin sekaligus yusil. Meskipun Serena udah biasa ngadepin berbagai macam cowok, jantungnya sempat copot sekejap dan mukanya memerah lagi. Hukuman detensi? Hukuman kayak gimana sih yang ada di pikirannya? Mark, lu belum kenal sama anak-anak lain di sini kan? Sini gua kenalin. Penny, yang sedari tadi cuma merhatiin, langsung sok akrab dan ngajak ngobrol, berusaha nyari celah buat deket. Di kelas kita ada cowok yang dewa banget main Mobile Legends. Kayaknya kelas kalian ini beneran tempat ngumpulnya orang-orang berbakat ya, sahut gua dengan nada datar dan cuek. Meskipun menurut gua, istilah naga, sembunyi sama macan idiot kayaknya lebih cocok buat ngegambarin mereka. Kedengarannya kayak pujian, tapi semua orang tahu itu sindiran yang tajam banget. Begitu gua selesai ngomong, Dylan langsung ngegebrak meja, bikin seisi ruangan kaget setengah mati. Heh, denger ya Mark, jangan mentang-mentang lu punya trik murahan kayak gitu, lu bisa seenaknya sok jadi jagoan. Pernah dengar peribahasa naga sakti juga nggak bakal bisa macem-macem sama ular lokal? Lo tuh cuman murid pindahan baru di sini, gak usah sok belagu deh. Teman-temannya Dylan mulai ngedeket diam-diam, natap gua dengan pandangan mengancam. Dustin adalah yang paling bongsor di antara mereka. Berkat gaya hidup anak gymnya, otot-ototnya kelihatan menonjol di balik bajunya, bikin auranya kelihatan bener-bener serem. Gua refleks ngelirik ke arah otot bisepnya. Dari sekian banyak bocah di sini, kayaknya cuma mereka yang punya kekuatan fisik buat ngelawan gua. Tapi ya kali hari pertama sekolah, gue udah bikin anak orang masuk rumah sakit kan gak elit banget. Gue juga harus punya etika profesional dong. Pas gue lagi berusaha ngeyakinin diri sendiri buat jadi pencinta damai, tiba-tiba ada kepala nongol di balik pintu kelas. Lagi pada ngapain kalian? Lagi pada ngapain? Suara cewek yang melengking, nyaring langsung memecah ketegangan di ruangan. Ternyata itu mantan wali kelas dari kelas 11A, 3. Yang berdiri di depan pintu dengan muka merah padam saking marahnya. Baru juga pagi, kalian udah bikin saya jantungan. Semuanya balik ke tempat duduk masing-masing. Siapa yang ngasih izin kalian ngacak-ngacak meja kelas kayak tempat pembuangan sampah begini? Aduh mampus, si lampir dateng. Buruan beresin. Cepet. Salah satu murid panik.
beresin asal-asalan aja lah. Lagian biasanya juga emang berantakan begini kan. Di bawah teriakan, bu guru yang memekakkan telinga, murid-murid dengan malas nyeret meja mereka balik ke posisi semula. Cuma gue doang yang masih berdiri tegak. Tyler natap punggung gue dengan tajam, sebuah ide busuk melintas di otaknya. Dia langsung berdiri dan melapor dengan suara lantang, "Bu guru, kami nggak berniat buat ngacak-ngacak kelas kok. Ini semua gara-gara dia." Dia nunjuk lurus ke arah gua. Murid pindahan baru ini yang datang dan maksa kami buat judi. Sekali main bayar Rp5.000. Iya bu, bener dia orangnya. Murid lain ikut nimbrung. Dia dalangnya bu. Dia bukan anak baik-baik. Bener banget. Lagian mana ada anak baik-baik yang mau dipindahin ke kelas kita? Berkat kerja sama mereka yang kompak dalam hal kenakalan selama bertahun-tahun, begitu Tyler buka mulut, gerombolan itu langsung kompak ngelempar semua kesalahan ke kepala gua. Wali kelas itu natap gua dengan pandangan penuh kebingungan. Kelas 11 A3 harusnya emang kedatangan. Seorang murid pindahan baru, tapi dia kan belum datang. Terus nih bocah datang dari mana? Ngapain ibu masih bingung? Ibu lupa. Dia kan Mark, si murid pindahan baru itu. Tyler nyengir sinis ke arah gua, kelihatan puas banget di atas penderitaan gua. Kita lihat gimana cara lu ngeles dari masalah ini, anak baru. Seisi kelas langsung natap gua. Ada yang ngejek, ada yang kasihan, ada yang ngetawain, ada juga yang gak peduli. Tapi mereka semua punya satu pikiran yang sama. Mampus nih bocah. Tamat riwayatnya. Kamu Mark, bu guru natap gua dengan suara bergetar, tapi bukan karena marah, melainkan karena rasa antusias yang luar biasa aneh. Matanya bahkan sampai berkaca-kaca saking senengnya. Seisi kelas langsung melongo. Apaan nih yang lagi terjadi? Gosipnya si lampir baru aja cerai. Apa dia jadi gila karena kelamaan jomblo ya? Bisik Dylan. Bro, apa jangan-jangan bu guru naksir sama anak baru itu? Dustin langsung protes. Gak mungkin lah, otot gue jauh lebih oke daripada punya dia. Kenapa dia gak ngeliatin gue aja? Dylan ragu-ragu. Jujur ya, cewek biasanya lebih milih tampang sih. Ngaco loh, di tempat gym aja. Tante-tante sering manggil gue berondong manis mereka kok. Dustin mendebat. Tapi sebelum dia sempat begitu selesai, rahangnya langsung jatuh. Tuh, guru tiba-tiba maju dan nyengkrem kedua tangan gue rat-rat. Suaranya serak-serak basah penuh emosi. Pak Mark, akhirnya Anda datang juga. Gua rasa Anda udah baca berkas para murid, jadi gue nggak mau buang-buang waktu Anda. Gua ada urusan mendesak. Jam belajar mandiri pagi ini gue serahkan sepenuhnya ke Anda, tanpa sempat pamit. Dia langsung balik badan dan lari ngibrit sepanjang koridor dengan gaya dramatis banget. Ngelihat bayangannya yang makin menjauh, gue berani taruhan nyawa kalau dia lagi buru-buru pergi buat buka sebotol sampahnya. Dengan santai, gue jalan ke podium guru sambil tersenyum lebar. Biar gue perkenalkan diri lagi. Gue Mark, wali kelas baru kalian. Begitu, mendengar ucapan itu, mata seisi kelas langsung hampir copot dari rongganya. Ekspresi muka, mereka benar-benar kayak mahakarya kebodohan yang hakiki. Tyler dan gengnya saling lirik, otak mereka benar-benar nge-lag buat memproses info barusan. Sialan, cowok yang ngacak-ngacak lapak judi kita pagi ini, ternyata wali kelas baru kita. Pantas aja dia ogah nerima uang kita. Licik banget tuh rubah tua. Serena, bukannya lu bilang dia abang lu, bisik seseorang dengan nada menuduh. Serena langsung masang muka tersakiti. Kelihatan kayak baru aja kena tipu secara emosional. Calon cowok idaman kelas kakap, malah mendadak. Jadi, guru gua dalam sekejap mata. Hidup ini emang kejam. Ngelihat reaksi para murid, gua manggut-manggut puas. Oke, sekarang kita udah resmi kenalan. Ada yang punya masalah sama gue? Hening seketika. Gak ada satupun yang berani napas. Cara gue yang gak biasa pas beresin masalah tadi, bikin mereka sadar kalau gue bukan mangsa empuk kayak guru sebelumnya. Karena gak ada yang protes, gue bersandar santai ke podium. Bagus. Kalau sekarang kalian gak komplain, nanti-nanti kalian gak bakal boleh komplain lagi. Dan kalaupun ada, telan aja sendiri. Nada bicara gue agak melembut. Karena sekarang gue udah jadi wali kelas kalian, gue berkomitmen penuh buat jadi pendidik yang luar biasa. Mari kita mulai dengan ekspektasi kalian terhadap seorang guru. Lu yang di sana. Gue nunjuk bocah di barisan depan. Tren kan, mulai dari lu, lanjut ke belakang. Semuanya harus sebutin satu ekspektasi kalian buat seorang guru. Nggak boleh ada yang sama. Tren berdiri sambil gemetran. Merasa bener-bener tersudut. Kenapa harus mulai dari gue sih? Dia panik dalam hati. Lagian kalau gue sebutin, emang dia bakalan bisa. Satu kata aja nggak bisa. Gue nekan dia. Tren mencicit pelan, lembut, dan baik hati.
Berikutnya, cowok berikutnya langsung berdiri, punya pendidikan tinggi, bermoral mulia, dan berkembang secara menyeluruh baik, etika, otak, maupun fisik. Berikutnya, kaya dan ganteng. Semua 45 murid langsung putar otak setengah mati, sampai akhirnya melontarkan 45 pujian yang beda-beda. Gue dengerin semuanya sambil masang muka penuh kenikmatan. Wah, kayaknya semua ekspektasi kalian itu emang pas banget ada di diri gue. Narsis amat nih orang, gerutu seisi kelas serempak dalam hati. Kalian udah nyebutin ekspektasi kalian. Sekarang giliran gue, lanjut gue. Seorang murid harus punya sikap positif, tanggung jawab, disiplin diri, rasa hormat, punya kemampuan buat mecahin masalah, jujur, dan bisa ngatur emosi dengan baik. Sayangnya, sampai detik ini, nggak ada satupun dari kriteria itu yang kalian penuhi. 0 besar. Gua menghela napas. Kelihatan kecewa berat. Pendidik elit kayak gua dipindahin ke kelas ini, rasanya bener-bener kayak ngelempar bunga teratai putih yang suci ke kandang babi. Bunga teratai putih ke kandang babi, potong salah satu murid dengan ketus. Maksud lu kita ini babi? Guru macam apa yang ngehina muridnya kayak gitu? Seisi kelas yang tadinya cuma mikir gue ini narsis, sekarang langsung kelihatan emosi tingkat dewa. Ini guru psiko jenis apa sih? Gue cuekin mereka dan melangkah santai turun dari podium. Syukur-syukur lu pada dapet jackpot karena diajar sama gue, tapi jangan harap ini bakal gampang. Gue sih ngerasa sial banget mesti ngajar kalian, jadi mending kalian tahu diri. Kalau enggak, gue nggak jamin bisa nahan diri buat nggak ngebikin kalian ikut ketularan nasib sial gue. Sial? Justru kita yang sial dapat diktator narsis kayak gini, umpat mereka dalam hati. Walau enggak, ada satu pun yang berani ngomong langsung. Gue terus jalan dan berhenti di baris keempat, ngeliatin bocah berkacamata. Status kekuatannya langsung muncul di depan mata. Felix, sastra A, matematika C, bahasa Inggris C, sejarah S, penggila sejarah khusus, hafal teks kuno. Kelebihan, gesit banget kalau disuruh-suruh. Kekurangan, pengecut, kelas kakap. Ketua kelas yang kelebihannya cuma jago jadi babu suruhan. Kenapa nggak jadi kurir paket aja sekalian? Gua ketuk mejanya. Ketua kelas kan? Iya pak, Felix. Langsung berdiri kaget sambil gemeteran kayak anak puyuh baru menetas. Dia emang lemah, gampang dibully, dan jelas-jelas dipilih jadi ketua kelas. Cuma biar yang lain punya babu gratisan yang gampang disuruh-suruh. Gua muter bola mata malas. Oke, mulai sekarang lu dipecat. Begitu aja gelarnya langsung dicopot, bikin Felix berdiri matung kebingungan. Terus buat seksi kedisiplinan Theo, seksi kebersihan Queen, dan seksi hiburan Fiona kalian. Kalian udah sukses besar, menjalankan tugas kalian buat jadi bener-bener nggak berguna sama sekali. Kalian semua juga dipecat. Murid-murid yang gue sebut namanya tadi nggak ngomong sepatah kata pun, mata mereka cuma memancarkan tatapan sinis yang sarkastik. Jabatan mereka emang cuma buat bercandaan doang, sekadar alasan biar bisa bolos bareng teman-teman mereka. Siapa juga yang peduli? Sekarang, 4 posisi penting itu kosong. Gue jalan perlahan keliling kelas. Gue butuh 4 orang yang kompeten buat ngisi jabatan ini. Seisi kelas ngeliatin gue kayak lagi nonton sirkus topeng monyet. Tyler dan kawan-kawannya, yang tadi pagi udah gue kerjain, kelihatan bener-bener dongkol dan nungguin momen gue mempermalukan diri sendiri. Nyari orang kompeten di sini, mimpi aja lu sana. Kelas ini nggak punya kelebihan apa-apa selain kesetiaan mereka pada chaos dan kekacauan. Siapapun yang lu pilih pasti bakal jadi bencana. Ada yang mau sukarela? Tanya gue. Hening lagi. Ngelihat reaksi itu, gue langsung nunjuk ke arah Tyler. Udah diputusin, Tyler, lu jadi ketua kelas. Tyler langsung tersentak, mukanya bener-bener bingung. Kenapa harus gue? Soalnya menurut gue lu cocok banget buat posisi itu. Jawab gue dengan nada suara yang tenang tapi mengancam. Terus gue nunjuk Dylan. Lu seksi hiburan. Noah, kebersihan. Dustin, seksi kedisiplinan. Mereka berempat langsung melongo keheranan. Sama sekali nggak paham taktik apa yang lagi gue mainin. Gue sih ogah repot-repot ngejelasin. Ini mah taktik klasik buat jinakin gembong pemberontak. Bukannya Kaisar Langit juga pakai trik yang sama persis biar bisa ngendaliin Kera Sakti? Sebagai pengurus kelas, kalian punya tanggung jawab, kata gue, dengan nada suara yang mendadak jadi serius banget. Dalam 1 hari, gue mau lantai ini bersih mengilap. Nggak boleh ada debu di jendela. Tempat sampah harus steril. Papan tulis cuma buat belajar. Nggak boleh ada coret-coretan. Selama pelajaran,
Nggak boleh ada yang ngobrol, main HP, atau baca buku di luar pelajaran sekolah. Kalau sampai gagal, kalian berempat yang bakal gue mintai pertanggungjawaban secara pribadi. Habis ngomong gitu, gue langsung jalan keluar kelas dengan langkah mantap. Baru lewat 1 jam pelajaran aja, gue udah dapat lebih dari 20 pesan singkat dari kepala sekolah, yang tak lain adalah kakak gue sendiri, Lucy Wood. Begitu gue udah nggak kelihatan lagi, Saisi, kelas langsung pecah jadi chaos. Dia pikir dia itu siapa sih? Tyler saling lirik sama 3 orang lainnya, jelas-jelas nggak nganggep gue serius. Main perintah-perintah seenak jidat gitu, emang dia pikir kita ini kacungnya apa? Sok jagoan banget sih itu orang. Pengen kita yang ngerjain tugas kotornya. Kita lihat aja dia emang punya nyali atau enggak. Tyler menyipitkan matanya. Kita tiarap dulu hari ini. Besok pagi, kita kasih dia kado penyambutan yang gak bakal pernah dia lupain. Sementara itu di gedung administrasi, begitu gue buka pintu ruang Capsek, buku tebal bersampul keras langsung melayang ke arah muka gue. Dengan santai, gue menghindar sambil ketawa. Kak, salah gue apa sih sampai mau dibunuh gini? Lu masih berani nanya? Capsek Lucy Fuen ngegas. Gue nyuruh lu kesini buat jadi guru, tapi lu malah bawa hypercar ke sekolah. Itu kan kado ulang tahun dari bokap. Kalau nggak gue pamerin, ntar dia depresi. Gue nyengir. Lagian, lihat dong hasilnya. Nggak ada yang bisa ngatasi anak-anak itu selain gue. Kakak pikir gue nggak mampu. Gue tahu kok seberapa hebat adek gue ini. Lucy langsung berubah jadi manis. Gue paling percaya sama lu. Oh ya, omong-omong, lu masih jomblo kan? Denger itu, gue langsung antusias. Kenapa emangnya? Soalnya gue udah atur biar meja lu sebelahan sama guru paling cantik seantero sekolah. Lucy ngedipin sebelah matanya. Sikat bro, habis ngomong gitu, dia langsung dorong gue keluar dari ruangannya. Pas gue dongak, gue langsung ngeliat sesosok cewek cantik gak jauh dari sana. Cewek itu pakai gaun panjang, warna putih, anggun banget mirip lukisan hidup. Gue ngusap dagu. Boleh juga nih Pak Mark, tanya cewek itu sambil ngulurin tangan. Matanya diam-diam merhatiin gue. Saya Ibu Bianca, mari saya antar ke meja Anda. Harus gue akuin, ketampanan gue yang kelewat batas ini bikin cowok-cowok ganteng di sekolah ini kelihatan kayak bocah ingusan. Setelah keliling sebentar, Bianca balik kerja. Pas lagi duduk gabut di kantor sambil nguap saking bosennya. Tiba-tiba gue dapet ide. Gue aktifin fitur pengawasan dari sistem tingkat dewa gue. Seketika siaran langsung kelas 11A 3 muncul di depan mata. Di depan guru sastra lagi ngoceh ngebosenin. Tapi di barisan belakang, kacau parah. Ada yang tidur sampai ngiler di meja. Ada yang nyembur kulit kuaci kemana-mana. Malah ada satu bocah yang teriak-teriak main game online di HP-nya kenceng banget sampai bikin gurunya kaget. Di pojokan, 2 siswi nangis Bombay sambil baca novel. Karena penasaran, gua zoom bukunya. Astaga, cerita tentang tokoh utama cowok yang rela donorin ginjalnya sendiri demi nyelamatin pacarnya. Pantesan nangis. Seberapa korslet sih otak mereka sampai ngira perdagangan organ itu romantis, mendidik anak-anak ini beneran misi yang mustahil. Gua matiin siarannya sambil mikir, nih sistem praktis banget anjir. Besok paginya, kelas 11, A3 udah ngumpul lengkap pagi-pagi buta. Mereka kelihatan gregetan dan gak sabar nunggu perangkap yang udah mereka siapin matang-matang. Pas gue masuk kelas dengan santai, sambil senandung, 45 pasang mata langsung tertuju ke gua, seolah teriak, dia datang, dia datang. Di pojokan deket podium kelas, ada sebuah kotak kayu. Pas langkah kaki gua mendekat, kotak itu agak goyang, dan sepasang mata sedingin es dari kepala pipih mulai ngintip keluar. Bunyi sisik yang geser ke lantai, bikin beberapa siswi merinding. Kepalanya pusing, rasanya pengen kabur dari kelas saat itu juga. Kalau bukan karena pengen ngelihat gue dipermaluin abis-abisan, mereka pasti udah lari jauh-jauh dari tadi. Tiba-tiba, seekor ular merayap keluar, gesek kakinya ke kaki gue, bahkan melingkar di pergelangan kaki gue. Si Mark pasti langsung kencing di celana nih. Pikir sesi kelas, mata mereka berbinar penuh harap. Gue langsung sadar ada yang aneh di kaki gue. Gue pun ngelongok ke bawah, dan tatapan langsung sama ular jagung yang ukurannya sekitar setengah lengan orang dewasa. Warnanya putih salju dengan corak merah menyala. Menurut hukum alam, makin terang warnanya, makin mematikan bisanya. Sekali gigit, bisa-bisa gue langsung isekai. Tapi sialnya buat mereka, gue tahu kalau warna ular ini cuma hasil rekayasa genetik. Kok dia nggak gerak? Apa dia syok ketakutan ya? Ya ampun, gimana kalau dia kena serangan jantung terus mati? Anak-anak mulai bisik-bisik. Rasa puas mereka berubah jadi panik beneran. Mereka kan cuma mau ngerjain gue, bukan mau masuk penjara gara-gara pembunuhan. Theo,
si pemilik ular itu udah keringat dingin. Kalau peliharaan kesayangannya sampai bunuh guru, bokap nyokapnya pasti bakal ngelarang dia melihara reptil selamanya. Tepat saat kepanikan memuncak, gue tiba-tiba senyum. Trent yang duduk di barisan depan langsung jantungan. Dia ngeliat ular malah senyum-senyum kayak orang gila. Apa otaknya beneran geser? Detik berikutnya, gue jongkok dan ngulurin tangan ke arah ular itu. Hewan malang ini tampaknya takut sama lingkungan baru. Tapi karena udah biasa dipegang manusia, dia nggak nolak aroma tubuh gue. Ular itu dengan santai merayap naik ke lengan gue dan melingkar di pergelangan tangan. Gue pun berdiri sambil ngelus kepalanya dengan penuh kasih sayang. Wah, lihat nih, gue dapet kesayangan baru, seisi kelas langsung melongo. Nggak takut ular, malah manggil kesayangan. Nih guru ternyata lebih aneh daripada si Theo. Gue turun dari podium sambil bawa ular itu, terus ngulurin tangan ke arah Penny yang duduk di barisan paling depan. Lihat nih coraknya, mirip warna lipstik kalian kan? Lucu banget kan? Penny langsung kaku, natap lurus ke mata ular itu. Sedetik kemudian, teriakan histeris memekakan telinga langsung pecah di dalam kelas. Dia langsung lari ke pojokan, meringkuk ketakutan kayak bola. Siswi-siswi yang lain juga ikutan panik dan berhamburan. Dalam sekejap, area di sekitar gua langsung kosong melompong. Gua natap ular itu dengan iba. Teriakan tadi bikin dia kaget, ular itu mulai melet-meletin lidahnya dengan kesal. Gua elus kepalanya biar dia tenang. Terus dari sudut mata gua ngeliat ada senar pancing transparan yang dipasang di dekat situ. Kalau gua kesandung senar itu, sekantong besar tinta hitam yang digantung di kipas angin langit-langit bakal meledak dan bikin gua jadi kayak cumi-cumi. Gua senyum, terus balik badan ngadep kelas. Kalian belajar mandiri dulu ya. Gue mau ngurus kesayangan gue dulu. Sayang, tenang dulu ya, bisik gue ke ular itu. Tetap profesional dong. Hubungan kita kan belum di go public. Di koridor luar, Kak Lucy datang dengan muka yang kesel banget. Gue lagi pusing sama tumpukan berkas, lu malah main-main di sini. Lu harus punya alasan yang kuat kenapa manggil gue keluar. Ya jelas ada dong. Gue gulung lengan baju, nunjukin ular pink putih yang imut banget. Begitu lihat ular itu, Capsek Lucy langsung berubah jadi kayak anak sekolah yang matanya berbinar-binar. Dia ngelus ular itu pelan-pelan sambil teriak kegirangan. Lucu banget. Dia lapar nggak? Ikut ke ruangan gue yuk. Gue punya persediaan mencit putih kualitas premium. Nggak lama kemudian, si kesayangan itu berpindah tangan ke Lucy. Setelah puas mainin ularnya, dia natap gua. Emang gak salah adek gua selalu bawain gua barang bagus, gua ngedipin mata penuh misteri. Gua masih punya tontonan seru lainnya nih. Mau nonton gak? Lucy langsung antusias. Ya maulah, di dalam kelas, suasananya udah heboh parah. Ular jagung itu padahal aktor kawakan. Dia udah sering bikin guru-guru sebelumnya lari terbirit-birit sambil nangis. Tapi gua bukan cuma gak takut, malah kayak mau ngadopsi ular itu. Ular kesayangan gua, bayi gua. Theo nangis bombay di pojokan. Berisik lu, jangan nangis, bentak Tyler. Nih, orang emang punya trik, tapi ini pertempuran demi harga diri kelas 11A3. Kita harus menang. Dia balik, si sakit jiwa itu balik. Teriak Trent dari pintu kelas. Pas gua melangkah masuk, suasana kelas mendadak sunyi senyap. Bagus, pada anteng, puji gua santai sambil ngerapiin letak buku paket di meja Trent. Tapi, coba biar besok-besok nggak bacanya kebalik. Habis itu, gue langsung masang senyum licik yang super aneh. Lebih cepet dari kilat, gue cetrekin saklar kipas angin gantung, terus loncat keluar dari pintu, terus gue gembok dari luar. Gerakan gue mulus banget kayak air mengalir. Dia barusan ngapain? Sebelum ada yang sempat mikir, baling-baling kipasnya langsung berputar kencang, mampus. Bocah-bocah itu baru sadar apa yang bakal terjadi, tapi udah telat banget. Kantong tintanya pecah. Hujan badai tinta hitam pekat langsung mengguyur dan memenuhi seisi ruangan. Suara teriakan histeris menggema di mana-mana. Beberapa murid langsung lari ke arah pintu, tapi ternyata pintu depan sama belakang udah dikunci rapat. Matiin, cepetan matiin kipasnya. Di tengah kekacauan itu, akhirnya ada yang berhasil matiin saklarnya. Kipasnya perlahan berhenti berputar, nunjukin kondisi kelas yang udah mirip bencana seni modern hancur-hancuran. Lantai, meja, tembok, dan bocah-bocah itu sendiri udah penuh belepotan tinta hitam. Serena langsung ngeluarin cermin bedaknya. Riasan wajahnya yang udah dia bikin susah payah biar kelihatan alami tanpa makeup, sekarang malah berubah jadi lukisan abstrak karya Dali. Dia langsung ngejerit histeris kayak kuntilanak. Siapa sih yang bikin jebakan bodoh kayak gini? Gua dandan sejam cuma buat muka ini tahu. Jeritannya langsung mengarahkan semua
kemarahan seisi kelas ke arah gua. Rasanya pengen gua bunuh nih orang. Kalau bisa, mereka pasti udah nyeret gua ke neraka bareng mereka. Di luar, Lucy ketawa ngakak banget, sampai badannya bungkuk-bungkuk. Gua cuma nyengir, ngelihat jam tangan, terus dengan santainya buka kunci pintu. Menghadapi kemarahan 45 iblis berlumuran tinta, gua langsung kedip-kedip polos. Aduh, ada apa nih di dalam? Kok kalian pada dekil gini sih? Terus gue pura-pura baru dapat pencerahan. Tadi gue sempet nyium bau aneh, makanya gue nyalain kipasnya buat buang baunya. Siapa yang naruh tinta di atas itu? Pertanyaan itu langsung ngeredain setengah amarah mereka. Siapa yang naruh? Ya mereka sendiri. Tapi bangsat satu ini malah tahu dan ngerjain balik mereka. Pak Mark, boleh izin ke toilet nggak? Beberapa siswi memohon, udah nggak tahan badannya kotor semua. Nggak boleh, tolak gua instan. Nggak ada yang boleh keluar. Kalian punya waktu 10 menit buat bersih-bersih, habis itu kita belajar. Rubah tua ini bener-bener sengaja melakukannya. Bocah-bocah itu cuma bisa ngatupin gigi menahan geram, tapi mereka nggak bisa apa-apa. Mereka langsung ngambil tisu, ngusap tinta seadanya, terus duduk. Tyler gemeteran nahan emosi sambil natap gue tajam-tajam. Dia jelas belum menyerah. Dia ngasih kode kedipan mata ke Dylan. Dylan langsung berdiri. Pak, kemarin saya lupa bersihin papan tulis. Biar saya bersihin sekarang ya. Gua ngelirik dia sebelah mata sambil nyengir licik. Silakan aja. Dylan maju, ngehapus papan tulis, terus pura-pura nggak sengaja nyenggol tas kerja gua ke lantai. Pas dia buru-buru mau ngambil, dia sengaja ngebuka resletingnya. Selembar foto pun merosot keluar dan perlahan jatuh melayang ke lantai. Mata seisi kelas langsung tertuju ke foto itu. Isinya berlatar hitam, banyak kulit telanjang, dan tulisan Jepang yang sangat provokatif. Dylan langsung ngejerit histeris yang dibuat-buat. Pak Mark, kok Bapak bawa beginian di tas? Mata suci, saya ternoda. Apa Bapak sengebet itu? Gimana bisa Bapak jadi panutan kita? Beberapa siswi langsung menutup mata mereka dengan dramatis. Sementara Tyler dan komplotannya nyengir puas di balik wajah belepotan tinta mereka. Pak, padahal Bapak ganteng banget loh. Masa iya masih kurang cewek? Atau jangan-jangan ada yang kurang dari Bapak? Ledekan jahat khas remaja emang bisa sadis banget. Gua nggak ngomong sepatah kata pun. Gue cuman membungkuk, ngambil fotonya, terus gue perhatiin baik-baik. Seleranya payah banget. Di bawah tatapan mengejek mereka, gue ngerogoh tas gue dan ngeluarin setumpuk tebal foto. Kalian suka karya seni? Gue punya banyak nih. Mau lihat? Kok fotonya ada banyak sih? Bukannya cuma ada satu ya? Tyler bergumam bingung, tapi raut sombongnya langsung hilang pas gue nunjukin sebuah foto. Itu foto si Tyler sendiri, tangan satunya lagi main game, sementara tangan satunya lagi asyik ngupil dalam-dalam karena mikir nggak ada yang lihat. Terdengar suara tawa tertahan yang mecah ke heningan, terus langsung nular kayak virus ke seisi kelas. Semua orang tahu kalau Tyler yang naruh foto hot tadi, tapi plot twist ini sama sekali nggak pernah mereka duga. Jangan lihat, diem dong, jangan dilihat. Muka Tyler langsung merah padam kayak kepiting rebus, berharap bumi runtuh dan nelan dia bulat-bulat. Dia langsung nerjang gue buat ngerebut foto itu. Nggak suka, ya? Gue langsung ketawa sambil ngelambai-lambaiin tumpukan foto tebal itu. Tenang, gue masih punya banyak. Mau main hancur-hancuran bareng? Sini, maju aja. Gue pun mulai nunjukin foto-foto itu satu persatu. Serena, yang ngaku-ngaku dewi sekolah, lagi makan kuaci dengan beringasnya sambil muter matanya malas. Felix, si pengecut, lagi diem-diem ngupil. Tren, yang tidur pules banget sampai air liurnya banjir penuhi meja. Kelas langsung hening seketika. Gue ngejatuhin foto-foto itu ke lantai sambil masang senyum polos. Ups! Sorry ya, nggak sengaja ke foto pas angle kalian lagi jelek nih. Pas banget bel langsung bunyi, tanpa ragu gue langsung melangkah keluar pintu. Jangan lupa dibersihin ya, jam pelajaran berikutnya. Sebentar lagi dimulai. Pas jam istirahat, atmosfer di kelas 11A, 3 suramnya luar biasa. Bocah-bocah itu langsung sibuk ngancurin foto-foto aib mereka, terus pada lemes di kursi masing-masing. Wali kelas baru ini bener-bener kayak iblis. Cuma dalam waktu 1 hari, dia udah diem-diem motoin momen paling memalukan mereka tanpa ada satupun yang nyadar. Parahnya lagi, setiap langkah yang mereka ambil hari ini udah ketebak sempurna sama dia. Kalah berkali-kali bikin mental, seisi kelas langsung anjlok parah. Pas bel, bunyi, busue, guru sastra, masuk kelas terus langsung mematung. Kok ada tinta di mana-mana? Kenapa bocah-bocah ini mukanya pucat kayak abis ngelihat hantu? Mereka pasti lagi ngerencanain hal buruk nih.
Busu mendadak malas ngajar. Dia cuma pengen buru-buru kabur dari neraka ini. Tapi sayangnya, 2 jam pelajaran berikutnya adalah kelas sastra berturut-turut. Ini sih bener-bener kayak hukuman mati buat dia. Pas dia lagi pasrah dan siap mati syahid, gue mendadak muncul di depan pintu. Bu, Su, hari ini ibu izin sakit kan ya? Atau saya salah dengar? Tanya gue sambil senyum ramah. Izin sakit, Busu kedip-kedip, terus insting bertahan hidupnya. Langsung jalan. Oh, iya bener. Aduh, saya sampai lupa banget. Hari ini saya sakit parah. Dia langsung nyamber buku-bukunya dan lari keluar pintu. Kasihan yang amat sangat. Cowok seganteng dan sekalem ini malah terjerumus ke sarang iblis kayak gini. Kasihan banget nasibnya. Murid-murid langsung saling pandang. 2 jam pelajaran sastra bebas, tapi sekarang dia yang bakal ngajar. Mereka langsung tegap refleks. Ini orang pasti mau balas dendam. Gue pun melangkah santai ke arah podium kelas. Seperti yang kalian lihat, Busue lagi sakit. Jadi, kelas sastra sekarang diganti jadi kelas olahraga. Olahraga, mata sisi kelas langsung melotot lebar. Ini orang gila beneran baik atau lagi masang jebakan baru? Jujur aja, gue gak marah kok soal apa yang kalian lakuin hari ini, kata gue dengan nada suara yang lembut. Malahan, gue seneng ngelihat kalian aktif dan penuh semangat kayak begini. Suasana kelas mendadak hening mencekam. Biarpun gue ini nyebelin banget fakta bahwa gue gak ngamuk dan malah kelihatan bangga bikin mereka bertanya-tanya, apa dia sebenarnya peduli sama kita? Gue tahu kalau ngurung kalian di kelas itu kejam banget. Lanjut gue, dengan nada penuh simpati mendalam. Makanya, kelas sastra gue ganti jadi kelas olahraga. Di masa muda yang berapi-api ini, kalian nggak boleh dikurung kayak gini. Pergilah keluar, lari di lapangan, nikmatin masa muda kalian. Nada suara gue terdengar sangat bersemangat, bikin adrenalin darah muda bocah-bocah itu langsung membara. Bener juga katanya, siapa juga yang mau dikurung di kelas? Kata-kata gue beneran bikin beberapa dari mereka tersentuh, terutama geng komplotannya Tyler. Mereka pun saling pandang dengan tatapan penuh kenangan. Beri gua 5 menit, kata gua. Gua bakal cek bentar, abis itu kita langsung ke lapangan. Pas lihat mereka terharu sampai mau nangis sesenggukan, gua turun dari podium dan jalan ke arah jendela. Gua ngusap kaca pakai jari, terus balik badan natap Noah. Halo, seksi kebersihan kesayangan gua. Kemarin kan gua udah bilang, lu punya waktu 1 hari buat beresin ini semua. Tapi kayaknya lu nggak ngapa-ngapain sama sekali ya. Noah langsung berdiri sambil garuk-garuk kepala. Pak, candi aja nggak jadi dalam semalam. Kita nggak bisa langsung bersihin semuanya sekaligus. Gua nggak ngejawab dan malah beralih natap Dylan. Seksi mading, itu papan tulis sudah kayak zona perang gitu. Terus gua ngelirik Dustin, si komandan ketertiban. Menurut gua, foto-foto yang gua ambil kemarin udah cukup jadi bukti. Pandangan gua langsung menyapu mereka berempat, bikin jantung mereka serasa mau copot. Tadi baru aja ngasih pidato motivasi yang keren banget. Masa sekarang langsung mau ngebantai kita, tapi pas mereka udah pasrah nunggu hukuman, gua malah berbalik dan jalan ke pintu. Oke, semuanya ke lapangan. Seketika seisi kelas langsung bersorak heboh dan berhamburan keluar kayak tahanan kabur. Tyler sama gengnya langsung buang napas lega, tapi mereka juga heran sendiri. Bukannya si botak ini bilang bakal ngehukum kalau kita gagal. Apa dia lupa? Di lintasan lari, gua ngeliatin anak-anak yang udah berbaris rapi, kecuali Tyler, Dylan, Noah, sama Dustin, sisanya boleh bebas. Seketika suasana langsung pecah, anak-anak langsung bubar ke penjuru lapangan. 4 bocah tadi ngeliatin temen-temennya dengan muka super sirik. Kenapa cuma kita yang ditahan di sini, Pak? Tanya mereka. Gue cuma senyum tipis. Kan gue udah bilang, yang gagal ngerjain tugas bakal dihukum. Bukan hukuman berat kok. Cuma jogging santai bareng gua. Hah? Jogging doang? Gitu doang hukumannya? Mereka berempat langsung ngeremehin, mikir gue udah mulai lembek. Gak lama kemudian, kita berlima udah siap-siap di garis start. Sambil ngelemesin pergelangan kaki, gue nyeletuk santai. Oh iya, aturannya simple. Sebelum gue berhenti, kalian juga gak boleh berhenti. Paham? Iya, paham banget pak. Jawab mereka asal-asalan sambil lalu. Kita pun mulai lari. Pas putaran pertama selesai, napas gue masih stabil banget. Keringet pun belum ada yang netes. Dustin mulai ngos-ngosan dikit. Tapi sebagai anak gym, jarak 800 meter mah cuma pemanasan doang buat dia. 3 anak lainnya mulai agak engap tapi masih aman. Masuk putaran kedua, gue masih santai banget. Sementara otot kaki Dustin udah mulai berasa panas. 3 bocah lainnya udah mulai ngos-ngosan parah. Kaki mereka rasanya kayak digantungi timbel. Pas putaran keempat, mereka berempat baru sadar ada yang gak beres. Dylan udah megap-megap kayak anjing mau mati. Ada yang aneh nih, ini si psikopat kok malah gak keringetan sama sekali. Bisik Dylan sengklek. Gue juga nggak tahu.
sahut Tyler dengan suara serak. Apa kita dikerjain lagi ya? Tenggorokan gua rasanya kayak kebakar. Ini kapan kelar sih? Putaran kelima, mereka berempat udah mingkem 1000 bahasa, fokus ngumpulin sisa-sisa tenaga biar nggak pingsan di tempat. Nih orang atlet maraton olimpiade apa gimana sih? Batin mereka, gua dengan santainya. Jogging nyalip mereka sambil ngeledek, gua baru mulai pemanasan nih cuy. Masa lu pada udah mau tumbang aja? Tebakan Dustin emang bener banget. Gua bisa lari maraton penuh tanpa keringetan sama sekali. Lari 18 putaran di trek ini mah cuma remah-remah rempeyek buat gua. Ayo dong, kalian kan anak cowok SMA. Masa letoy banget sih? Baru jalan segitu aja udah gua balap berkali-kali. Ejek gua sengaja manas-manasin mereka. Mereka berempat cuma bisa ngetatin rahang. Pengen banget rasanya maki-maki gua. Tapi tenggorokan mereka udah kelewat. Kering buat ngomong. Lihat muka tersiksa, mereka malah bikin gua seneng banget. Berani-beraninya main-main sama gua bikin mental kalian remuk sekalian. Akhirnya gua agak melambat dan lari tepat di belakang mereka, terus ngebisikin hasutan beracun ke telinga mereka. Stamina lu pada kok ampas banget sih? Ini kelas paling payah yang pernah gua ajar. Padahal kita baru lari 1 jam pelajaran loh. Masih ada 1 jam pelajaran lagi nih, jaga ritme larinya ya. 1 jam pelajaran lagi. Tyler langsung nyerah. Kakinya lemes seketika dan dia langsung ambruk ke tanah. Dylan sama, Noah nyoba buat mapah dia, tapi malah ikut-ikutan roboh di sebelahnya. Gua berhenti lari, mastiin mereka nggak beneran kena serangan jantung. Terus ikutan jongkok di sebelah mereka. Cek lihat diri kalian sendiri. Ini beneran fisik anak muda. Mulai sekarang jam pelajaran bahasa Indonesia ditiadakan. Kalian lari bareng gua tiap hari. Kalau udah sanggup lari 20 putaran tanpa pingsan, baru boleh masuk kelas lagi. Kesehatan fisik jauh lebih penting buat kalian sekarang. Omongan gue langsung nyamber kayak petir di siang bolong. Hari ini aja lari udah berasa mau mati. Besok disuruh lari lagi? Mending mati beneran aja sekalian. Tiba-tiba belajar bahasa Indonesia yang ngebosenin itu malah kedengeran kayak surga dunia. Pepa, menurut saya belajar teori itu masih sangat penting. Rengek Dustin terbata-bata, nyoba, nawar. Olahraga sesekali sih oke, tapi kalau tiap hari bolos kelas, masa depan kita bisa suram. Belajar tuh jauh lebih enak tahu. Bisa sambil tidur, bisa main game, surga banget pokoknya. Gua naikin sebelah alis gua. Oh ya, coba sebutin, emangnya apa sih manfaat belajar bahasa dan sastra? Bisa nambah wawasan, memperluas sudut pandang, terus bikin skill komunikasi. Jadi lebih oke pak, sahut Tyler buru-buru. Nyerocos. Terus biar gampang juga, kalau mau baca surat cinta dari cewek, tambah Dylan. Mereka berempat bener-bener muter otak sekeras, mungkin biar nggak usah lari lagi. Gua manggut-manggut sok, setuju. Bener juga sih kata kalian. Oke deh, kalian boleh balik ke kelas. Mereka semua langsung buang napas lega barengan kayak abis lolos dari maut. Tapi, gua langsung masang senyum licik. Sebagai pengurus kelas, kalian bisa kan tanggung jawab sama tugas masing-masing. Bisa banget pak, seru mereka kompak setengah teriak. Bersihin kelas mah receh banget dibandingin siksaan lari keliling lapangan ini. Bagus. Gua kasih waktu 1 hari lagi. Kalau kelasnya nggak kinklong besok, seisi kelas wajib ikut kelas olahraga bareng gua. Nih, orang beneran iblis, bukan manusia, batin mereka. Sambil tertatih-tatih, 4 bocah itu balik ke kelas dan langsung ambruk di kursi masing-masing. Serena yang baru kelar dandan 2 jam langsung jalan santai nyamperin mereka buat ngejek. Cie, kayaknya Pak Wali kelas demen banget nih nyiksa kalian. Emang kalian abis bikin dosa apa sih sampai kena kutukan gitu? Berisik lu, semprot Noah. Dengerin gua ya, gua seksi kebersihan sekarang. Lu, buruan sono bersihin pojok kelas. Serena mikir, si Noah udah mulai ngaco karena demam. Dia langsung nyoba megang jidatnya Noah sambil ketawa. Lu lagi halu ya? Tapi tangannya langsung ditepis kasar. Pas lihat anak-anak lain mulai masuk kelas, Noah langsung nyeret kakinya yang pegel setengah mati ke atas meja terus teriak kenceng. Woi, dengerin gua semuanya. Bikin kelompok berdua-berdua. Terus lapor ke gua buat pembagian tugas piket. Semuanya harus kinklong sebelum jam pulang sekolah. Hah, bersih-bersih. Sejak kapan kelas ini pernah piket? Anak-anak mikir Noah udah sakit jiwa. Ogah, males banget. Kalau lu pada nggak mau, besok kita semua bakal diajak lari maraton sama Mayor Mark. Teriak Noah histeris. Lihat kondisi mereka berempat yang udah megap-megap kayak anjing setengah mati, seisi kelas, langsung paham maksud olahraga versi Pak Mark itu kayak gimana. Pilihan yang gampang, bersihin kelas atau lari maraton. Oke, kita bersihin.
Setelah mikir untung ruginya, anak-anak langsung cepet-cepet bikin kelompok dan minta jatah piket. Pas jam istirahat, suasana kelas langsung heboh banget pada sibuk bersih-bersih. Pas bel jam pelajaran berikutnya bunyi, mereka masih belum kelar juga. Pak Turner, guru matematika kita, masuk ke kelas dan langsung cengok di pintu. Ini beneran kelas 11A3? Pak Turner, mending Bapak izin sakit aja hari ini. Teriak salah satu murid. Kebetulan Pak Turner udah denger rumor dari pagi tadi, jadi dia langsung nyari celah buat kabur. Oh iya, bener juga. Bapak lagi sakit parah banget nih. Dia langsung ngibrit keluar kelas, kayak dikejar setan. Gua masuk kelas, lihat kesibukan mereka bersih-bersih, terus manggut-manggut puas. Nah, gini dong baru namanya anak sekolah. Tapi omong-omong, guru matematika kalian kemana? Noah yang lagi megang kantong sampah di tangan kanan, buku di tangan kiri, sama kain lab yang digigit di mulutnya langsung panik. Jangan-jangan si guru psikopat ini juga yang bikin Pak Turner kabur ketakutan? Ya udah, mumpung cuaca lagi bagus, lanjutin aja bersih-bersihnya, kata gua. Terus gua ngerenyitin dahi pas ngeliat kursi kosong di sebelah podium. Felix, si penakut, langsung lari nyamperin gua sambil bawa kain lap. Biar saya yang bersihin bagian ini, Pak. Serunya sambil ngelap kursi itu sekuat tenaga. Aksi militannya, cara dia menjilat bener-bener bikin takyub. Si bocah tahu diri banget, sadar diri bukan seorang alfa, dia langsung nempel erat-erat ke kaki orang paling kuat di ruangan itu. Tetap semangat kerjanya guys. Begitu udah bersih, baru kita belajar. Gua cuma mantau dari pinggir. Dustin, yang kebelet pamer kuasa sebagai seksi ketertiban, langsung teriak, semuanya kerja yang serius. Pas jam pelajaran dimulai, jaga ketertiban. Dia ngerasa tugasnya udah kelar. Perkara mereka mau dengerin atau enggak, itu mah bukan urusannya. Gua pun ngasih isyarat agar dia mendekat. Cuma kayak gitu cara lu negakin disiplin? Lah, terus gua harus gimana lagi? Dustin kelihatan bingung. Punya badan bongsor kayak gitu, masa lu nggak punya pengaruh sama sekali di kelas? Tanya gua. Pengaruh? Ya ada sih, tapi kalau dipakai ke teman sekelas, rasanya aneh aja. Peduli amat, pakai aja. Desak gua. Begitu denger itu, si Dustin langsung jalan ke tengah ruangan dan tiba-tiba ngangkat kaosnya. Pamer otot perut kotak-kotak 8 pak yang mulus abis. Gua cuma bisa melongo. Apa hubungannya punya perut kotak-kotak sama kedisiplinan? Dengerin baik-baik perintah Dustin. Otot perut 8 pak yang sempurna. Di area VIP tempat gym gua aja kalian gak bakal bisa nemu yang kayak gini. Khusus hari ini, boleh pegang gratis. Kalau kelas ini tetap tertib total, semuanya dapat jatah pegang sekali sehari. Sekadar info aja, tante-tante di tempat gym gua harus bayar $100 sekali pegang. Anehnya, taktik konyol ini malah berhasil. Sekelompok cewek langsung ngerubungin dia sambil teriak-teriak, Dustin, lu serius? Lu nggak pernah nunjukin ini sebelumnya? Gua pesen tempat, gua juga. Gua cuma bisa berdiri cengok. Ya sudahlah, selama itu berhasil. Prosesnya nggak penting. Berkat kerja sama mereka yang kompak, kelas akhirnya jadi bersih beneran. Tapi di pojokan, si Queen, si master elemen itu, malah malas-malasan. Dia dipasangin sama Hazel buat buang sampah. Hazel yang ngerjain semua bagian berat, sementara si Queen malah mojok sambil main HP. Buang sampah aja masa selama ini? Sindir gua pas anak-anak lain udah pada kelar. Queen mendengus kesel. Hazel pun menyeret tempat sampah terakhir yang baru setengah penuh sambil ngos-ngosan. Udah selesai kok. Tinggal yang satu ini aja. Queen mengernyit ketus. Makanya cepetan apa? Ngelihat drama ini, gua pun langsung ngebuka status si Hazel. Sastra dapat nilai A, matematika C, bahasa Inggris C, dan seni rupa dapat tingkat SS. Kelebihan, sangat peka dan sensitif. Kekurangan, budak cinta alias bucin akut yang gampang dimanfaatin. Bucin parah, gue langsung syok dengan bakat seni tingkat SS. Kalau diasah dengan bener, cewek ini bisa bersinar di dunia seni internasional. Tapi sayangnya, dia malah kena sindrom bucin akut yang parah banget. Ini bakal jadi urusan yang ribet. Setelah 1 jam pelajaran penuh kerja bakti yang melelahkan, ruang kelas akhirnya kembali kinklong seperti semula. Ngelihat kelas yang berkilau itu, anak-anak terpaksa ngakuin kalau ruangan yang bersih ternyata lumayan enak juga. Jam pelajaran terakhir di pagi hari pun tiba. Begitu gua melangkah masuk, muka semua anak di kelas langsung berubah. Pucat pasi, kenapa harus lu lagi sih? Tyler panik, apa ada guru lain yang sakit lagi? Gua menatapnya dengan muka datar. Ini kan kelas kimia gua, guru kimia yang lama. Udah gak tahan sama kelakuan kalian, makanya gue yang ambil alih.
Tyler menghela napas lega lalu duduk kembali. Ya udah, gak usah banyak bacot. Keluarin buku kimia kalian, kata gua. Pas jalan lewat sela-sela meja, gua berhenti di depan meja Tren. Ini kan pelajaran kimia. Kenapa lu malah ngeluarin buku sastra? Tren langsung gelagapan. Anu, itu. Begini, kemarin kan ada kegiatan amal beberapa hari lalu. Gua lihat anak-anak di daerah pelosok gunung kekurangan buku kimia. Jadi gua sumbangin buku gua ke mereka. Seketika seisi kelas langsung ngakak. Gua lanjut jalan dan berhenti di meja Queen di baris ketiga. Gua langsung merebut buku dari tangannya. Isinya buku panduan Genshin Impact. 5 tahun ngegrind, 3 tahun menguasai elemen. Gua menaikkan sebelah alis. Gak nyangka ternyata lu itu Grandmaster Elemen. Anu, buku kimia gua dijual nenek buat loakan kertas bekas. Bohong Queen dengan alasan yang gak masuk akal banget. Baru keliling satu putaran, mood mengajar gua langsung hilang total. Hampir setengah kelas bener-bener gak punya buku cetak. Gua pun balik lagi ke podium. Gua lihat kalian emang kekurangan buku kimia, tapi kalau buku novel sih numpuk ya. Ya udah, hari ini gak usah belajar kimia. Kita bahas fiksi aja. Mata mereka langsung berbinar-binar seketika. Fiksi, baru deh kita melek. Mereka nggak peduli sama motif gua. Pokoknya apapun selain belajar pasti jauh lebih asyik. Kalian suka rebutan novel kan? Tanya gua sambil menyipitkan mata dan tersenyum. Hari ini kita bakal bahas fiksi sastra populer dunia. Gimana menurut kalian? Anak-anak kelas kelihatan bingung. Sastra populer dunia, kisah Kera Sakti alias perjalanan ke barat. Semuanya pasti tahu kan, walaupun kalian nggak pernah baca bukunya, minimal pernah nonton filmnya lah. Antusiasme kelas langsung drop lagi. Kera Sakti membosankan. Tapi pernah nggak kalian mikirin hal ini? Gua menyeringai. Sun Gokong sempat dilempar ke dalam tungku alkimia milik Taishang Laojun dan dibakar selama 3 hari 3 malam. Kenapa dia nggak meleleh? Gampang, teriak salah satu murid. Kan dia bukan manusia, salah. Gua langsung menggambar huruf, silang besar di papan tulis. Biar gua jelasin. Tungku Laojun itu pakai batu bara. Suhu maksimalnya cuma sekitar 1200 derajat Celcius. Sedangkan Sun Gokong lahir dari batu. Nah, apa unsur kimia utama penyusun batu? Silika atau SiO2. Titik leleh silika itu 1600 derajat Celcius. Mana bisa tungku bersuhu 1200 derajat melelehkan batu bersuhu leleh 1600 derajat Celcius? Seketika seisi kelas yang tadinya bingung langsung tercengang hebat. Gila bener. Masa sihir bisa dijelasin pakai sains? Gumam Tyler. Ah, itu mah cuma mencocok-cocokkan fakta aja. Tapi dia berdiri buat nantangin gua. Terus gimana cara lu ngejelasin mata emas apinya itu? Lu juga ikutan nyumbang buku kimia lu ke gunung ya? Tanya gua sambil meliriknya sekilas. Apa yang terjadi sama silika kalau kena suhu tinggi, mengalami vitrifikasi, alias berubah jadi kaca. Dan kaca itu memantulkan cahaya, kan? Makanya matanya jadi berkilau kayak emas. Seisi kelas langsung riuh ketawa. Ternyata masuk akal juga. Ya, apaan sih yang lucu? Tyler melotot ke arah mereka. Terus gimana soal tungkunya yang meledak di akhir cerita? Mana ada tungku dewa bisa meledak? Pertanyaan bagus. Gua mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Siapapun yang bisa jawab ini, gua bebasin dari hukuman karena nggak bawa buku. Gua. Fiona langsung mengangkat tangannya. Gua inget pas Sun Gokong menendang tungku itu sampai meledak. Gua mengurut pelipis sambil menghela napas. Udah, lu tetap berdiri aja di situ. Gua melihat ke arah yang lain. Coba berpikir kritis. Selain silika, kandungan, apalagi yang ada di dalam batu? Kalsium karbonat. Teriak seseorang, tepat sekali. Terus apa yang terjadi kalau kalsium karbonat dipanasin dalam suhu ekstrem? Zat itu bakal terurai jadi kalsium oksida dan gas karbon dioksida atau CO2. Bingo! Penumpukan gas CO2 dalam jumlah besar di dalam tungku yang tertutup rapat bikin tekanannya melonjak drastis. Ya jelas aja meledak. Gua mengangguk. Mulut para murid langsung melongo lebar. Mereka belum pernah dengar penjelasan ilmiah dari sebuah mitos sebelumnya. Dan jujur, ini emang seru banget. Belajar aja kalian ogah, bahkan novel yang kalian baca aja kalian nggak paham maksudnya, ejek gua. Apalagi novel romansa konyol yang ceritanya tentang panen ginjal dan donor organ paksa itu. Tiba-tiba gua menunjuk Penny, berdiri. Penny langsung berdiri dengan gugup. Novel bertema donor organ paksa itu emang disembunyiin di dalam lacinya. Gua menatap tajam matanya. Kalau ada orang yang mau ngambil ginjal atau jantung lu, apa yang bakal lu lakuin? Seisi kelas langsung menatapnya. Nungguin jawaban. Dia sempat ragu selama setengah menit, lalu berbisik, bikin dia nyesel. Nyesel gimana?
Gak bakal gue maafin seumur hidup. Gue langsung menggebrak meja dengan kesal. Kalau ada orang gila yang mau ngambil ginjal lu, ambil HP lu terus telepon 911. Paham? Oh. Penny menepuk saku bajunya dengan polos, terus langsung kaku dan nutupin kantongnya. Gua nggak bawa HP. Gua nggak mau maksa. Gua cuma bilang dengan muka datar, bohong itu kebiasaan buruk. Kemarin-kemarin gue cuek soal HP, tapi mulai besok, HP apapun yang gue lihat di kelas ini bakal disita. Habis itu, gue cuma ngomong 2 kata, kelas bubar. Begitu bel bunyi, para murid baru sadar kalau jam pelajaran lewat cepet banget. Lah, ternyata belajar nggak sebosenin yang gue kira. Tapi terus mereka baru sadar kenyataan pahit. Bentar nggak boleh bawa HP, di zaman digital sekarang, nyita HP mereka itu rasanya lebih menderita daripada mati. Nyita HP kita, mending gue mati aja dah. Salah satu murid teriak dan seisi kelas langsung setuju, nyuarain yel-yel tempur sambil rebutan lari ke kantin. Pak Mark, Bapak bener-bener dewa. Di ruang guru, Bu Suwe sama Pak Turner ngeliatin gua dengan tatapan penuh kagum. Berkat gua, mereka lolos dari siksaan batin sepanjang pagi. Awalnya mereka kasihan sama gua karena tiba-tiba dilempar ke kelas 11A3, tapi sekarang mereka tahu kalau gue ini suhu yang sebenarnya. Ah, biasa aja, bukan dewa kok. Gue senyum sambil nyelipin sebatang rokok di balik kuping. Pas zaman SMA dulu, gue juga persis kayak mereka. Ngadepin bocah-bocah tengil kayak gini mah gampang banget. Bapak emang gokil, Pak Mark. Pak Turner ketawa sambil nyodorin rokok ke gue. Pakai aja jam matematika saya kapanpun Bapak mau. Lagian saya udah nggak ada harapan sama sekali sama kelas itu. Nggak mau kalah, Busu ngeluarin sebungkus dendeng sapi. Keponakan saya beli ini pas liburan. Enak banget loh, cobain deh. Jangan pesimis gitulah, kata gue sambil ngunyah dendengnya. Siapa tahu, kali aja anak-anak kelas 11A3 bisa jadi murid teladan. Busu sama Pak Turner saling pandang. Murid teladan, nih orang halu banget. Kelas itu tuh cuma tempat penampungan buat bocah-bocah kaya yang manja. Bisa bertahan hidup aja udah keajaiban. Nyita HP kita, lihat aja ntar. Besok paginya, kelas 11A3 langsung ngejalanin operasi sembunyiin HP. Semuanya udah nyiapin HP tiruan buat dikumpulin. Biar aman, HP asli mereka di silent terus disembunyiin. Nih, guru masih amatir, pamer Dylan. Kalau gue mau nyita HP, gue bakal ngadain razia mendadak. Kalau diumumin dulu kayak gini, mana bakal dapet apa-apa dia. Siapa juga yang mau ngumpulin HP asli? Tyler nepuk dadanya. Di bawah kepemimpinan hebat, ketua kelas kalian ini ngumpulin 45 HP palsu mah gampang banget. Berisik, dia dateng. Teriak Trent dari depan pintu. Gue masuk sambil bawa keranjang plastik gede. Selamat pagi, Pak Mark. Felix, si penjilat nomor 1 langsung lari buat nyambut gue. Seisi kelas ngejawab salam barengan. Gue ngangguk sambil ngedar pandangan ke seluruh ruangan. Mana Hazel? Hazel, itu cewek pendiam dan introvert yang selalu menutup diri. Dia paling gak suka jadi pusat perhatian, jadi kudunya dia gak telat. Gak tahu, Pak. Mungkin lagi ada urusan, jawab salah satu murid. Gue ngebatin bakal nelpon orang tuanya abis jam pelajaran selesai. Oke, mari kita mulai. Masih inget omongan gue kemarin kan? Semua HP masuk keranjang. Felix dengan santainya nyemplungin 1 HP. Tunggu dulu, panggil gue pas dia mau balik badan. Felix langsung panik. Iya Pak, ini HP lu. Gue ngambil bongkahan plastik itu terus. Gue goyang-goyangin. Biasanya lu ngechat pakai batu bata ginian. Wanu Pak, sebenarnya saya. Serahin yang asli. Suara gue langsung dingin sedingin es. Felix gemeteran hebat dan langsung lari ke mejanya buat ngambil HP aslinya. Nyaksiin hal itu, seisi kelas mulai panik. Guru-guru sebelumnya kan cuma formalitas doang. Mereka ambil HP tiruannya terus pergi. Kenapa guru yang satu ini malah serius banget sih? Trent ragu-ragu, takut banget mau maju. Noah langsung nerobos dia. Dengan percaya diri nyemplungin sebuah smartphone yang kelihatan mahal ke dalam keranjang. Gua lirik HP itu. Oh lu mau gua periksa? Silakan aja. Noah nyengir sambil neken tombol power. Layarnya menyala nampilin logo Apple. Tapi langsung kedip-kedip munculin peringatan baterai, lemah terus mati. Maaf Pak, semalam lupa ngecas. Dia balik badan mau kabur. Menarik juga, gue bolak-balik tuh HP. HP tiruan ini mirip banget sama aslinya ya, sampai ada layar buting palsunya segala. Bapak liatin apa sih? Pak, tanya Noah tegang. Kalau Bapak nggak percaya, sini saya casin. Belum sempet dia kelar ngomong, krek! Gue remuk tuh HP pakai tangan kosong, bikin timah pemberat murah di dalamnya kelihatan,
Jelas. Muka Noah langsung pucat pasi, meratapi HP-nya yang hancur. HP buongan itu harganya $100, belum lagi ongkir kilatnya. Habis sudah. Guru ini bener-bener siap mental. Parah. Murid pun ngantre sambil nunduk pasrah nyemplungin HP asli mereka. Denger ya anak-anak, bikin kesalahan itu bagian dari pendewasaan. Yang penting kalian mau benerinnya. Gue menghela napas. Serahin yang asli, dan gue gak bakal ngehukum kalian gara-gara HP tiruan tadi. Denger itu, seisi kelas langsung lega. Nada bicara gue bikin mereka ngerasa agak bersalah, jadi perlawanan mereka pun runtuh. Gue ngitung ada 40 HP. Dikurangin Hazel yang absen, berarti kurang 4 orang lagi. Tyler, Dustin, Theo, sama Fiona. Kenapa kalian berempat belum ngumpulin? Tanya gue. Tyler ngangkat bahu. Kita beneran gak bawa, Pak. Kalau gak percaya, geledah aja kita. Ngeliat muka songong mereka, gue ngangguk terus nyuruh mereka duduk. Oke, mari kita mulai pelajarannya. Gue senyum sambil menyipitkan mata. Tapi sebelum itu, kita absen dulu ya. Absen? Kan cuman Hazel yang gak ada. Buat apa sih? Tanya, seisi kelas heran. Hai Siri, aku di sini. Suara robot yang khas bergema dari sudut belakang kelas. Semua murid langsung nengok serentak ke arah sumber suara. Gila, guru ini bener-bener licik banget. Murid-murid yang udah pasrah nyerahin HP mereka langsung ngerasa lega luar biasa. Tyler megangin mejanya kenceng-kenceng dengan bibir gemeteran, natap tajam ke arah Gordon jendela tempat dia nyembunyiin HP-nya. Apa gua kabur aja ya? Sebelum dia sempat berdoa minta mukjizat, gue jalan ke arah Gordon terus narik HP-nya keluar. Wah, lihat nih. Ada HP tumbuh di Gordon. Perubahan iklim emang luar biasa ya efeknya. Seisi kelas langsung melongo. Tumbuh di Gordon, gua kantongin HP itu terus lanjut lagi. Hai Alexa, aku di sini. Suara lain berbunyi dari meja Fiona. Cewek malang itu nggak kuat nahan tekanan mentalnya. Dia langsung ngambil HP-nya dari dalam dompet pembalut wanita, terus diserahin ke gua. Gua ambil HP-nya sambil natap dia dengan muka super khawatir. Kehilangan banyak darah itu bisa bikin otak kekurangan oksigen loh, makanya jadi gampang lupa. Jangan lupa minum air hangat yang banyak ya. Seisi kelas langsung pecah ketawa. Muka Fiona merah padam kayak tomat. Nyesel banget kenapa nggak nyerahin HP-nya dari awal aja. Berikutnya, Hai Google, aku di sini. Dua bunyi bip barengan kedengeran dari meja Dustin sama Theo. Gue jalan ke sana, terus ngambil HP dari dalam termosnya Dustin, dan satu lagi dari kotak kacamata Theo. Kalian berempat kreatif banget ya, kata gue sambil jalan balik ke depan kelas. Muka mereka langsung pucat pasi. Serius, jangan ngelak. Gue bener-bener ngehargain kreativitas kalian. Sebagai hadiahnya, datang ke ruangan gue sebelum jam belajar malam nanti. Bakal gue balikin. Serius, Pak. Mereka berempat seakan gak percaya sama pendengaran mereka. Nih guru beneran ngasih hadiah buat pemikiran kreatif di luar nalar gini. Sisa murid lainnya langsung ngerang nyesel. Harusnya kita tadi juga ikutan nyembunyiin HP. Absennya udah selesai. Sekarang keluarin buku kimia kalian. Hafalin rumus-rumusnya. Besok pagi kita kuis. Gue langsung jalan keluar. Pas di pintu, gue balik badan terus ngedipin mata ke arah Dustin. Ketua kedisiplinan, gue titip kelas ya. Di luar, gue baru mau nelpon orang tuanya Hazel, tapi tiba-tiba kepikiran hal lain. Sistem, apa kamera pengawas? Bisa lihat di luar sekolah, pengawasan level 1 terbatas di area sekolah, jawab suara robot itu. Gue nggak peduli, kasih tahu gue Hazel ada di mana sekarang, tuntut gue. Sistem sempat terdiam, lalu sebuah visual muncul. Cipratan air biru dan wajah Hazel yang meringis kesakitan. Gua langsung membeku. Apa dia? Lagi berenang pagi-pagi? Hazel, lo nggak ngadu ke guru kemarin kan? Suara cewek yang sombong bergema. Hazel disentak menjauh dari wastafel. Rambutnya basah kuyup menempel di jidatnya. Gua sadar dia lagi di toilet cewek sekolah. Ini penindasan sekolah. Sistem lacak toilet ini, sekarang juga, perintah gua. Mohon maaf, sistem tidak memiliki fitur pelacakan lokasi. Nggak berguna banget. Cepetan cari, bentak gua. Sistem, terdiam lagi. Toilet wanita lantai 1. Di rekaman itu, Hazel kelihatan kayak boneka tanpa nyawa yang didorong-dorong sama segerombolan cewek. Pemimpinnya, yang berambut kuncir kuda tinggi, adalah Vanessa. Murid berprestasi dari kelas 11A 9. Dia menampar pipi Hazel pelan sambil mengejek. Aduin aja ke guru, tapi pikirin baik-baik. Gue ini murid berprestasi. Mereka bakal lebih percaya siapa. Gue tahu loh, mata Hazel kelihatan kosong. Dia tahu itu benar. Gak bakal ada yang percaya sama dia. Dia
Cuma tikus yang sembunyi di pojokan. Siapa juga yang peduli. Hahaha. Vanessa kita kan murid teladan. Mana mungkin dia bohong. Cibir cewek lain. Berani banget ya lo coba-coba merebut pacarnya. Ini baru peringatan. Kalau lo nggak mundur, bakal kami hancurin muka cantik lo itu. Kita lihat nanti siapa lagi yang bisa lo goda. Ketiga, cewek itu keluar dari toilet tepat saat jam belajar mandiri pagi selesai. Seragam mereka rapi banget, wajah mereka juga bersih. Mereka kelihatan kayak malaikat tanpa dosa. Tutup mulut kalian rapat-rapat. Vanessa memperingatkan teman-temannya saat berjalan di koridor. Tiba-tiba, dia melihat gue berdiri di depan. Seorang cowok umur 20-an, tanpa seragam, ganteng, banget dan tinggi. Berandal nggak mungkin bisa menyelinap masuk, jadi dia pasti seorang guru. Wah, ganteng banget. Mata Vanessa langsung berbinar. Dia langsung memasang senyum paling lugu dan manis. Selamat pagi, Pak. Kedua temannya juga ikut menyapa dengan suara mencicit, masih muda tapi udah toksik banget. Gue menyeringai, mengangguk singkat, dan terus berjalan lurus ke arah toilet. Vanessa, menurutmu dia wali kelasnya Hazel nggak? Bisik temannya. Tatapan mata Vanessa langsung dingin. Terus kenapa? Dia kan kepleset dan jatuh di toilet. Apa hubungannya sama kita? Di dalam toilet, wajah Hazel pucat pasi, dia menyeka wajahnya dalam diam pakai tisu. Bekas tamparan di pipinya masih merah membara. Kalau guru nanya, gue harus jawab apa, tapi kemudian dia mengejek dirinya sendiri. Ngapain juga gue mikir sejauh itu, wali kelas kami, jelas-jelas benci kelas kami. Mana mungkin dia peduli. Dia menunduk dan berjalan keluar pelan-pelan, lalu langsung menabrak gue. Gara-gara ini lo terlambat, tanya gue, suara gue terdengar akrab tapi asing bagi dia. Hazel langsung kaku, mundur 2 langkah dan terbata-bata, Pak Mark. Maaf, ngapain minta maaf? Lo nggak salah, apa-apa. Gue mengernyit menatapnya dengan kesal. Dia itu korban, tapi malah dia yang minta maaf. Hazel membuka mulutnya, tapi nggak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Ya, sudah, nggak usah dijelaskan. Gue memijat pelipis. Kalau yang merundungnya itu cowok-cowok, udah gue seret mereka ke gang, dan gue hajar sampai babak belur. Tapi mereka ini, cewek-cewek bermuka 2, yang suka sok jadi korban. Gue nggak pernah mukul cewek, jadi ini agak ribet. Ikut gue memberi isyarat padanya. Hazel mengangguk diam, sudah terbiasa, menurut tanpa banyak tanya. Terbiasa dengan rasa diabaikan, dia mengikuti gue, mengira bakal dibawa ke kelas, tapi kami malah ke ruangan gue. Duduk di sini dan tunggu, kata gue sambil melangkah keluar. Beberapa menit kemudian, gue balik bawa kompres es dan handuk. Pegang ini. Nggak parah kok. Bengkaknya bakal kempes. Gak usah ikut 2 jam pelajaran pertama, diam di sini aja. Hazel menerima kompres es itu tanpa suara. Rasa dingin yang menusuk menjalar dari ujung jarinya langsung ke hatinya. Air mata tiba-tiba menggenang di matanya. Kenapa nangis? Memangnya gue mukul loh. Gue bener-bener bingung. Dari beberapa mantan pacar gue dulu, cewek-cewek yang selalu menenangkan gue. Gue sama sekali nggak tahu cara nenangin cewek nangis. Untungnya HP gue bunyi. Gue mengangkatnya sambil melirik Hazel. Jangan lihat-lihat, gue sibuk. Gue langsung keluar dari ruangan. Mendengar pintu tertutup rapat, Hazel tertawa sambil menangis. Pamar ternyata nggak seseram yang kupikir. Dia malah kelihatan agak lucu. Pergi ke gerbang sekolah dan jemput murid pindahan yang baru. Suara kepala bagian kesiswaan membentak di telepon. Ah, murid pindahan yang asli. Pantas aja kemarin sempat salah paham di hari pertama. Gue berjalan ke gerbang dan melihat 3 orang, pasangan suami istri yang kelihatan kaya raya dan seorang remaja, berambut pirang terang. Gak ada gunanya bawa gue ke sini. Bocah pirang itu mencibir sambil menghisap rokoknya. Gue juga gak bakal belajar. Wanita itu langsung merebut rokok dari mulutnya. Yang ada di pikiranmu cuma mobil aja. Ibu kasih tahu ya, kalau kamu gak belajar dengan benar, ibu bakal jual semua barang rongsokan milikmu. Anak itu langsung panik. Gak boleh. Kakek yang kasih itu ke aku. Ibu ini ibumu. Ibu bertanggung jawab atas masa depanmu. Teriak wanita itu. Masa depanku? Atau mau bikin aku jadi robot tanpa jiwa kayak ibu? Teriak cowok itu kembali. Pria di samping mereka mengangkat tangannya dengan geram. Berani-beraninya kamu bicara begitu sama ibumu. Tapi dia nggak tega memukul anaknya. Kalau kamu nggak belajar, kami benar-benar akan menjual mobil-mobil itu. Setelah itu, kedua orang tuanya berbalik dan pergi. Gue berjalan mendekat, menyapa satpam, lalu menepuk pundak anak itu. G. Sebelum gue selesai bicara, dia langsung menepis tangan gue. Emangnya gue peduli lu siapa? Tunjukin aja jalannya.
katanya dengan dingin. Gua menyeringai, lalu berbalik. Nggak mau ngomong, ya udah. Bocah pirang itu, Kevin, sempat terdiam sejenak, lalu mengikuti gua sambil merengut. Tapi begitu kami sampai di tempat tujuan, dia langsung emosi. Apa-apaan? Ini, gue berdiri di depan toilet cowok sambil menyeringai. Kan katanya minta ditunjukin jalan. Menurut gue tempat ini paling cocok buat lo. Lo gila ya? Kevin melotot, berbalik mau pergi. Tapi baru satu langkah, sebuah kekuatan besar langsung menyeretnya masuk ke dalam toilet. Refleks, dia langsung melayangkan tendangan. Gue udah nebak pergerakannya, menghindar dengan mudah, dan tulang keringnya menghantam sudut tembok. Rasa sakit luar biasa langsung menjalar ke kakinya, bikin dia nggak bisa bergerak sama sekali. Sebelum dia sempat pulih, gue mendaratkan pukulan tepat di rahangnya. Pandangan Kevin langsung berputar dan dia tersungkur ke lantai. If lu nggak tahu cara menghargai orang lain, gue bisa ajarin. Gue menatapnya dengan dingin dari atas. Kevin meludahkan beberapa patah kata sambil menahan sakit. Lo guru? Oh, jadi lo masih ingat kalau lo itu murid? Gue mencibir sambil berjongkok. Tuntutan gue nggak banyak kok. Besok, cat rambut jelek lo itu jadi hitam. Masuk kelas. Pas ketemu gue, panggil Pak. Kalau mau nanya sesuatu, bilang mohon penjelasannya. Meskipun kesakitan, mata Kevin tetap menyala penuh perlawanan. Dia meludah ke lantai. Orang kayak, lo emang sok mau jadi pahlawan. Lo cuma lebih tua dari gue. Terus kenapa? Kura-kura aja hidup lebih lama dari gue. Nggak, berarti dia bisa ngajarin gua. Melihat keras kepalanya bocah ini, sebuah ide mendadak muncul di kepala gua. Gua tertawa lepas. Oh ya? Dan lo pikir lo udah pantes mainan mobil? Kevin langsung meledak, urat-urat di lehernya sampai menonjol keluar. Tahu apa lu soal gua? Emangnya siapa lu berani-beraninya ngejudge gua? Lu sadar nggak sih sama apa yang lu lakuin? Lu tuh lagi ngebunuh mimpi gua. Lu pikir cuma gara-gara nggak ada darah, lu bukan pembunuh? Suaranya terdengar serak. Bener-bener dipenuhi emosi labil khas remaja. Gua sempat mematung selama 2 detik, terus langsung ketawa ngakak. Tindakan gue ini kayak nyiram sember air es ke monolognya yang lagi berapi-api. Kevin langsung mengepalkan tangannya kuat-kuat sampai bunyi kertakan di buku jarinya terdengar jelas. Gua berusaha keras buat menahan tawa. Oke, fine. Karena lu murid gua bakal pertimbangin buat bantuin lu. Kevin menarik napas dalam-dalam beberapa kali buat meredakan amarahnya. Bantuin gimana maksud lu? Lu cuma pengen balapan kan? Gak mau belajar sama sekali, iya kan? Kata gua santai. Gua gak ngelarang kok. Seriusan? Kevin hampir loncat saking kagetnya. Kenapa gak bilang dari tadi? Kan lu gak nanya. Muka Kevin langsung merah padam karena malu. Setelah hening beberapa saat, dia bergumam. Jadi, lu bakal ngeyakinin orang tua gua. Bisa diatur, kata gua santai banget. Tapi sebelum itu, lu harus bisa ngeyakinin gua dulu. Ngeyakinin lu? Kevin ragu-ragu sambil melirik ke arah kepalan tangan gua. Gua kan udah ngaku kalau gua nggak bakal bisa menang berantem lawan lu. Bahkan di bidang yang paling lu banggain pun, lu masih tetap nggak bisa ngalahin gua, tantang gua. Kevin langsung mendongak nggak percaya. Lu bisa balapan juga, cuma hobi, senyum gua. Pilih aja mana yang lu kuasai. F1, F2, DTM, rally, atau balapan ketahanan. Gua mah ayo-ayo aja. Kevin langsung nyengir lebar. Rasa percaya dirinya langsung balik lagi. Deal, gak usah ribet. Gua bakal kirim pesan lokasinya akhir pekan ini. Lu tinggal datang aja. Terus sebelum hari itu, tanya gua. Kevin melirik ke arah kepalan tangan gua lagi, lalu menelan ludah dengan susah payah. Sampai hari itu tiba, gua bakal nurut ikut lu masuk kelas. Gua pun menuntun Kevin masuk ke dalam kelas, ngenalin dia secara singkat, terus noleh ke Tyler. Ketua kelas, habis pulang sekolah, anterin anak baru ini, ambil buku paketnya. Tyler langsung kegirangan. Sejak gua merazia HP dan ngelarang keras judi, dia bener-bener mati gaya saking bosannya. Kevin kan? Kenapa lu bisa pindah sekolah? Habis mukulin guru? Jawab Kevin singkat, padat, dan jelas. Mukulin guru? Keren gila. Mata Tyler langsung berbinar-binar kagum. Tapi dagu lu kenapa tuh? Muka Kevin langsung cemberut masam. Kata guru tadi, anterin gua ambil buku bukan menginterogasi gua. Kalau lu banyak tingkah, gua bisa pergi sendiri. Iya deh, terserah lu. Tyler memutar bola matanya malas. Lagian gua cuma bakal bertahan di sini beberapa hari doang kok. Ucap Kevin santai sambil ngelempar tasnya ke atas meja. 2 hari, lu pikir sekolah ini hal tebus apa? Sindir Tyler. Terserah lu mau mikir apa. Melihat Kevin yang bener-bener gak asik diajak ngobrol,
Tyler dengan ogah-ogahan membawanya pergi buat mengambil buku. Sesi belajar mandiri malam pun dimulai. Tanpa adanya HP, anak-anak sekelas benar-benar tersiksa setengah mati. Di bawah tatapan penuh kecemburuan sosial dari teman-teman sekelasnya, gue mengembalikan HP yang sempat disita kepada Tyler, Dustin, Theo, dan Fiona. Mereka langsung menggenggam HP mereka dengan tangan gemetar saking terharunya. Tapi begitu melihat, gue berdiri di depan kelas, rasa gembira mereka seketika berubah jadi curiga. Kenapa tiba-tiba dibalikin? Dia pasti sengaja mau ngawasi jam pelajaran ini. Megang HP tapi dipantau langsung sama dia mah sama aja zong. Kalian pengen main HP kan? Tanya gue sambil tersenyum lebar. Ya udah mainin aja. Seisi kelas langsung melongo kaget. Main HP terang-terangan pas jam belajar mandiri? Kenapa cuma mereka yang dapat perlakuan istimewa? Tyler, Dustin, dan Theo seketika merasakan merinding di sekujur tubuh mereka. Berdasarkan pengalaman mereka selama ini menghadapi gua, mereka tahu pasti ada konspirasi besar di balik ini semua. Pak, menurut saya belajar jauh lebih penting daripada main HP, ucap Tyler sambil tertawa gugup. Bener banget, Pak. Dustin dan Theo langsung menimpali. Kami cinta belajar. Wah, gue suka nih semangat kalian, kata gue sambil menyeringai tipis. Gimana kalau gini? Malam ini, kalian berempat gue kasih kebebasan penuh buat main HP. Anggap aja ini reward buat kalian. Mainin aja sepuasnya. Gue gak bakal menyita HP kalian lagi kok. Kalau kalian gak percaya, seisi kelas ini bisa jadi saksinya. Kedengarannya tulus banget, sampai-sampai Dylan yang duduk di sebelah Tyler menyenggol lengannya. Bro, kayaknya dia gak bohong deh. Cobain, Gi. Jangan cemen lah. Emangnya lu mau dimakan sama dia? Diam lu. Tyler langsung melotot, galak ke arah Dylan. Tapi meskipun dia tahu itu cuman pancingan, dia tetap termakan jebakan gua. Dia langsung mengeluarkan HP-nya dan menyalakannya. Suara khas saat HP baru menyala itu seketika membuat seisi kelas iri setengah mati. Mendapat izin resmi buat main game pas jam belajar mandiri adalah ajang pamer kasta tertinggi. Haha, iri ya? Makanya jangan sirik. Ledek Tyler dengan sombongnya. Baru lihat animasi menyala di layarnya saja. Sudah cukup membuat egonya melambung tinggi. Tapi begitu layar beranda utama terbuka, Tyler seketika mematung. Bentar, kok wallpaper gua berubah? Harusnya kan gambar dewa judi, kenapa jadi putih polos gini? Padahal ini jelas-jelas HP miliknya. Dia pun menempelkan jarinya ke sensor pemindai. Di layar langsung muncul sebuah notifikasi. Sidik jari diterima. Silakan jawab pertanyaan keamanan berikut untuk membuka kunci layar. Tyler mengucek-ucek matanya. Dia tahu arti tiap katanya. Tapi begitu digabung jadi satu kalimat, otaknya langsung ngeblank. Jawab pertanyaan buat buka kunci, sebelum dia sempat mencerna apa yang terjadi. Pertanyaan pertama langsung muncul di layar. Jika bubuk seng dengan massa yang sama dimasukkan ke dalam 10 ml asam klorida, 1 molar, dan 10 ml asam asetat, yang masing-masing menghasilkan volume gas V1 dan V2, dan jika seng adalah reaktan pembatasnya, maka reaksi mana yang berlangsung lebih cepat? Masukkan jawaban yang benar untuk membuka kunci layar. Apa-apaan ini? Ini beneran HP gua bukan sih? Tyler bener-bener cengo. Oh iya, gua lupa bilang, kata gua sambil tersenyum dengan nada penuh sarkasme. Gua baru aja menginstal minigame seru di HP kalian. Kalian harus namatin gamenya dulu biar bisa buka kunci layarnya. 3 anak lainnya langsung menyadari kalau mereka juga mengalami nasib yang sama. Ekspresi muka mereka bener-bener layak jadi mahakarya saking kocaknya. Anak-anak lain yang mengintip ke layar HP mereka langsung meledak dalam tawa histeris. Seru banget gamenya, Pak. Ayo lanjut main terus. Guys, rasa iri yang tadinya menyelimuti kelas langsung lenyap seketika. Digantikan oleh kesenangan murni melihat penderitaan orang lain. Bener-bener definisi bahagia di atas penderitaan orang lain. Yang sesungguhnya. Tenang aja, cuma 25 pertanyaan kok. Jawabannya semua ada di dalam buku paket kimia kok. Jelas gue dengan nada sok membantu. Selesaikan pertanyaannya dan kuncinya bakal otomatis terbuka. Gue gak sudi. Setelah 3 hari, disiksa secara psikologis, kesabaran Tyler akhirnya habis juga. Dia langsung menggebrak meja dan berteriak kencang. Lu pikir trik murahan kayak begini bisa maksa gua buat belajar? Mimpi aja lu sana. Jiwa pemberontak khas anak mudanya langsung meledak. Bahkan kalaupun Kaisar Langit turun langsung ke bumi, Tyler gak bakalan mau ngejawab pertanyaan-pertanyaan konyol itu. Dustin dan Theo pun ikut berdiri dalam diam, menunjukkan aksi solidaritas mereka bersama Tyler. Ya udah,
Gak usah dikerjain, balas gue sambil tersenyum tipis, tapi kalimat gue berikutnya langsung membuat bulu kuduk mereka merinding seketika. HP kalian saat ini sudah terhubung ke proyektor pintar kelas. Kalau kalian gak lulus kuis ini, sampai jam belajar mandiri selesai, proyektornya bakal otomatis menyala dan menyiarkan seluruh riwayat pencarian browser kalian ke seisi kelas. Apa? Tyler yang tadinya lagi mengamuk hebat, langsung mematung seketika. Dia menunjuk jarinya yang gemetar ke arah gua. Butuh waktu sampai 30 detik penuh hanya untuk melontarkan 3 kata, "Lu iblis banget." Terima kasih, gue sangat menghargai pujiannya, jawab gue sambil mengangguk santai. Kalau gue jadi kalian, gue sih bakal buru-buru ya. Soalnya gue yakin seisi kelas ini penasaran banget sama riwayat pencarian tengah malam kalian. Menyiarkan riwayat pencarian browser? Oh, oga banget lah gila. Detik itu juga, mereka berempat langsung ambruk ke meja masing-masing, membolak-balik halaman buku paket dengan panik sambil buru-buru mencoret-coret jawaban. Seperti kata pepatah kuno, lebih baik tubuh hancur lebur, jadi debu daripada reputasi harus hancur berantakan di depan umum. Udah, jangan diketawain terus, kata gua sambil memandang ke sekeliling ruangan kelas. Tolong tunjukkan sedikit rasa empati kalian buat teman sekelas kalian ini. Nah, sekarang simpan buku kalian masing-masing. Kita nggak bakal belajar malam ini. Karena malam ini kita bakal membahas tentang tindakan pembelaan diri yang bisa dibenarkan secara hukum. Bela diri. Pas denger topiknya, seisi kelas langsung bingung. Bela diri, ini guru mau ngerencanain apa lagi sih? Nggak ada yang sadar kalau Hazel duduk di pojok paling belakang, baunya yang kurus, gemetar pelan. Dia mendongak. Mata kami saling bertemu. Dan tatapanku dipenuhi tekad bulat, kelembutan, dan dorongan semangat. Hazel ngerasa ada sentakan hebat di sekujur tubuhnya. Dia tahu pelajaran ini emang khusus buat dia. Pertama, mari kita definisikan apa itu pembelaan diri yang sah, kata gua, sambil mengaktifkan aura fokus dari sistem. Gampangnya, ini adalah tindakan buat menghentikan pelanggaran hukum yang lagi terjadi. Kalau hak hukum atau keselamatan pribadi kalian terancam, saya, sebagai guru kalian, berharap kalian punya keberanian buat ngelawan balik. Dibully itu bukan berarti kalian lemah. Pas waktunya buat ngelawan, kalian sama sekali nggak boleh nahan diri. Mungkin gara-gara cara penyampaian gua yang berapi-api, atau mungkin aura fokusnya lagi bekerja secara magis, seisi kelas tiba-tiba bersorak tanpa sadar. Gokil, bener banget. Dulu hukum seringkali menghukum korban kalau mereka ngelawan balik, dan menganggapnya sebagai baku hantam dua belah pihak. Tapi ada beberapa kasus penting yang mengubah hal itu. Lanjut gua. Saya nggak mau bikin kalian bosen sama istilah hukum yang rumit. Kalau penasaran, cari aja sendiri. Intinya, keadilan nggak boleh pernah tunduk sama kejahatan. Mata gue langsung melirik ke Hazel di barisan belakang. Dia duduk sangat tegak. Tangannya bertaut erat di atas meja, menyimak dengan fokus penuh. Gue udah menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Meskipun gue sendiri nggak pernah ngalamin perundungan di sekolah, gue paham banget logikanya. Pelaku bully itu mangsa orang lemah dan takut sama orang kuat. Biar semua ini berakhir, lu harus jadi kuat. Lu butuh keberanian buat ngelawan balik, tekad yang nggak tergoyahkan, dan pemahaman hukum yang kuat. Pas bel bunyi, seisi kelas masih benar-benar terhanyut. Mereka kaget, baru sadar kalau belajar itu nggak selamanya ngebosenin. Ini guru kimia, diam-diam pengacara ya, bisik salah satu murid. Tapi jujur, omongannya bener banget sih. Keadilan nggak boleh kalah. Kalau ada yang berani ngebully gua bakal panggil paman gua. Dia punya dojo taekwondo. Gua mengetuk meja, minta waktunya 1 menit lagi. Gua tahu kalian nggak suka sama gua. Kalian pasti pengen gua dipecat sekarang juga. Tapi inget ini, selama gua masih jadi wali kelas kalian, gua bakal selalu pasang badan buat kalian. Pas ngeliat gua, jalan keluar, sesi kelas, ngerasain perasaan yang aneh. Ini guru emang ngeselin parah, tapi keren juga sih. Ya ampun, ganteng banget lagi. Serena mendesah sambil memegang kedua, pipinya. Nggak salah emang cowok pilihan gua, bener-bener tiada duanya. Apa dia emang selalu ngajar kayak gini? Tanya Kevin. Yang bener-bener diam sepanjang hari pertamanya di sekolah. Lu kan baru di sini, cibir Tyler sambil beres-beres tasnya. Lu belum lihat apa-apa. Ini orang bahaya banget. Oh iya, omong-omong, dia suka nyita HP. Besok, mending lu nggak usah bawa HP atau umpetin baik-baik soal nyawa lu taruhannya. Dia bener-bener nyiksa kita hari ini. Tyler dapat pencerahan. Buat ngalahin bos ini, emang butuh pengorbanan. Dia bahkan berencana beli HP murah buat dijadiin tumbal. Tapi Kevin nggak paham seberapa seriusnya situasi ini.
Nyita HP doang, alah, sepele. Besok paginya pas mau berangkat sekolah, Kevin papasan sama Hazel di halte bus kayak biasanya. Nggak mau ngomong sepatah kata pun sama gua. Kevin ngerekokin dia terus sampai busnya dateng. Hazel akhirnya buka suara, suaranya sedingin es. Lu udah punya pacar kan? Pacar? Enggak lah, kita cuma main-main doang. Kevin nyengir. Ekspresi Hazel langsung berubah jadi dingin banget. Kalau lu punya pacar, tolong jauhi gua. Kasih tahu dia, biar berhenti bersikap kayak anjing gila yang asal gigit orang. Setelah ngomong gitu, dia naik ke bus dan ngetap kartunya. Kevin ngikutin dia di belakang sambil terus nyerocos. Apa dia ganggu lu? Gak mungkin ah, dia kan murid berprestasi, alim banget anaknya. Dia gak bakal berani macem-macem sama lu. Hazel dengan kesal langsung nyumbat kupingnya pakai earbud dan gak ngehirauin dia lagi. Pas di gerbang sekolah, Hazel turun. Kevin ngekor di belakangnya kayak anak anjing yang hilang arah. Ngomong dong Hazel, lu emang gak paham atau pura-pura gak tahu atau lu sebenarnya bego? Hazel langsung berhenti mendadak dan ngasih tatapan dingin dan tajam ke Kevin. Lu tahu jelas apa yang sebenarnya terjadi. Omongan Hazel bikin Kevin langsung kaku seketika. Dia ngeliatin Hazel dengan bingung. Rasanya Hazel udah berubah jadi orang yang bener-bener beda hari ini. Pas bel masuk pagi bunyi, Hazel lagi berdiri di koridor dan bener aja dia langsung dihadang di tempat yang sama persis kayak biasanya. Vanessa dengan seringai angkuh khasnya muncul bareng dua anteknya. Hazel inget materi bela diri yang gua ajarin kemarin. Dia megang tali ranselnya erat-erat, suaranya terdengar tegas. Minggir, gua mau masuk kelas. Kelas? Kelas apa? Vanessa ngejambak rambut Hazel. Lu lupa ya sama omongan gua kemarin? Kayaknya pelajaran kemarin masih kurang deh. Mereka bertiga langsung nyeret. Hazel masuk ke toilet lantai 1. Vanessa mendaratkan tamparan keras, menyisakan bekas merah baru tepat di atas luka lebam kemarin di pipi pucat Hazel. Dasar tikus kecil dekil, masih berani pura-pura bego. Pernah ngaca nggak sih lu akhir-akhir ini? Berani-beraninya lu mau ngerebut cowok gue. Kata-kata gue langsung terngiang-ngiang di pikiran Hazel. Dia perlahan ngebuka resleting ranselnya, mendongak dan menatap lurus ke mata Vanessa. Gue gak pernah coba-coba ngerebut pacar lu. Masih berani bohong? Vanessa ngeluarin cutter dan mengayun-ayunkannya di depan muka Hazel. Tiap hari jalan bareng dia tapi masih bilang gak ada apa-apa. Hazel menundukkan kepalanya. Gue beneran gak kayak gitu. Ngelepasin lu? Sini berlutut terus sujud 3 kali. Baru gue lepasin. Vanessa ngeluarin HP-nya dan mulai ngerekam, mengarahkan kameranya ke muka Hazel yang babak belur. Gak, gue gak salah apa-apa. Hazel berontak, berhenti ngerekam, tolong lepasin gua. Vanessa mengangkat cutternya. Gak mau berlutut? Oke, kalau gitu muka lu aja yang hancur. Tiba-tiba teriakan histeris menggema. Vanessa menjatuhkan HP-nya. Hazel ternyata baru aja ngeluarin penggaris besi tebal dari tasnya dan langsung mengayunkannya membabi buta. Kenapa lu bully gua? Salah gua apa? Dia mengayunkannya sambil meneriakkan semua trauma yang selama ini dia pendam. Gue cuma pengen tenang tanpa diganggu siapa-siapa. Gue cuma pengen belajar dengan tenang. Kenapa lu semua nggak ngebiarin gue? Vanessa menjerit panik. Dia udah ngebully Hazel berkali-kali dan anak itu nggak pernah sekalipun ngelawan balik. Tapi kali ini Hazel ngelawan kayak hewan yang tersudut, biarpun pegang cutter. Vanessa terlalu takut buat beneran pakai senjata itu. Lagi pula, pisau kecil kayak gitu nggak ada apa-apanya dibanding penggaris besi panjang punya Hazel. Dalam hitungan detik, lengan Vanessa langsung dipenuhi bilur-bilur merah yang meradang. Hazel menepis cutter dari tangan Vanessa, mencengkeram seragamnya, dan terus mengayunkan penggarisnya. Lu gila ya? Vanessa berteriak, akhirnya berhasil melepaskan diri, lalu kabur keluar dari toilet sambil nangis-nangis. Dia gila. Hazel udah gila. Sambil berdiri di dalam toilet, ngeliat Vanessa kabur dengan mengenaskan. Sudut bibir Hazel melengkung membentuk senyuman yang sangat puas. Ternyata mereka cuma macan kertas doang. Ternyata mereka juga bisa takut. Ternyata gue beneran punya kekuatan buat menyelamatkan diri gue sendiri. Bulam! Bulam! Vanessa dihajar. Dua antek itu langsung lari kencang menuju kelas 11A9, memotong jam belajar mandiri pagi. Murid-murid berprestasi di kelas langsung melongo kaget. Bulam, sang wali kelas, buru-buru keluar. Vanessa kan murid peringkat 10 besar, alim, dan murid teladan. Kalau dia diserang, Bulam harus langsung belain. Pimpin jalan! Kelas mana yang ngelakuin ini? Desaknya, kelas 11A3 bu, anak-anak ceweknya. Jawab mereka.
Denger itu, Bulam langsung gertak gigi. Udah jelas, pasti sampah-sampah dari kelas 3. Hari ini, saya bakal langsung nemuin kepala kesiswaan buat minta keadilan. Gak cuma Bulam, tapi hampir semua guru di sekolah emang benci banget sama kelas 11A3. Sekumpulan bocah kaya yang masuk lewat jalur duit, hobinya bikin onar dan ngerusak reputasi sekolah. Bulam gak nyadar sama muka-muka bersalah yang saling dilempar sama kedua muridnya. Pas mereka nyampe di lantai 1, tangisan histeris Vanessa udah memancing perhatian banyak guru. Mereka ngerubungin dia, nyoba nenangin. Kasian banget, gak nyangka hal kayak gini bisa kejadian di sekolah kita. Moral bener-bener bejat, kita harus ngehukum pelakunya seberat-beratnya. Vanessa gemetaran sambil sembunyi di pelukan salah satu guru, sementara tatapan jijik yang gak terhitung jumlahnya langsung tertuju ke Hazel, ngeliatin dia kayak sampah masyarakat. Anak kelas 3 kan? Iya, kelas 3 yang terkenal bobrok itu. Meskipun udah menduga hal ini, pas ngadepin gelombang cibiran yang begitu hebat, percikan kecil, keberanian di hati Hazel langsung meredup dan mati. Dia nundukin kepalanya, diam-diam nerima semua omongan kasar itu. Tepat saat itu, sebuah suara memotong kebisingan. Akhirnya ketemu juga. Suara itu terdengar tenang, tegas, tapi lembut banget. Hazel langsung ngedongak. Dia ngeliat gue lagi senyum ke arahnya. Dengan matahari pagi yang bersinar terang benderang di belakang gue. Vanessa, ya ampun, siapa yang tega ngelakuin ini sama kamu? Bulam langsung nyamperin, ngeliat bekas merah di lengan Vanessa. Matanya menyala amarah. Dia langsung berbalik ke arah gue. Kamu wali kelas dari kelas 3 kan? Murid kamu udah ngajar murid saya bakal bawa masalah ini ke pimpinan tertinggi. Nada bicara gua sangat dingin, tatapan gua tajam. Anda wali kelas dari kelas 9? Bagus, saya juga nggak bakal ngebiarin masalah ini lewat gitu aja. Bulam langsung melongo, sial, harusnya itu dialog dia. Amarahnya makin meledak. Kamu anak baru di sini kan? Pintar banget yang ngelempar kesalahan. Buktinya udah jelas-jelas di depan mata, tapi kamu masih berani mutar, balikin kenyataan. Guru-guru yang lain langsung ngebelain dia. Bener banget. Kita semua ngelihat sendiri pakai mata kepala kita kalau murid kelas 3 itu yang nyerang dia. Ngadepin kerumunan itu, gue tetap santai dan kalem. Kenyataan yang mana? Sebenarnya apa yang terjadi? Coba ceritain. Gue natap guru-guru yang nuduh tadi. Kalau emang kalian ngelihat sendiri pakai mata kepala kalian, tolong jelasin dong detail kejadiannya kayak gimana. Pertanyaan gue bikin para guru itu langsung kicep. Pas dipikir-pikir lagi, situasinya emang penuh kejanggalan. Kenapa mereka bisa ada di kamar mandi lantai 1 pas jam, belajar mandiri pagi? Terus, di sana ada 3 murid cewek dari kelas 9 dan cuma 1 dari kelas 3. Hazel bener-bener kalah jumlah. Dan yang paling penting gak ada satupun dari mereka yang bener-bener ngeliat gimana awal mula keributan itu terjadi. Tapi mereka sok tahu. Vanessa itu masuk peringkat 10 besar. Dia murid teladan. Ucap Bulam dengan nada sok suci. Sedangkan kelas kamu, ya, saya rasa nggak perlu ngejelasin lagi gimana reputasi murid-murid di sana. Karena dia kelihatan yakin banget, gua nggak perlu nebak-nebak lagi gimana cara dia bakal nge-spin cerita ini. Oke, mari kita ketemu kepala kesiswaan. Biar kita perjelas mana yang benar dan mana yang salah di sana, kata gua santai. Kerumunan itu langsung pindah ke ruangan kepala kesiswaan. Keributan yang terjadi sepagi ini bikin mood kepala kesiswaan langsung hancur. Ngomong, apa yang sebenarnya terjadi? Kepala kesiswaan natap Vanessa. Ceritain aja, saya bakal belain kamu. Ayo Vanessa, Bulam menepuk pundaknya. Vanessa meluk lengannya sambil maksa keluarin air mata buaya yang kelihatan drama banget. Dia sembunyi di balik punggung Bulam sambil ngasih Hazel tatapan sinis yang nantang sebelum mulai sesenggukan ngerangkai cerita bohongnya. Pagi ini, saya sama 2 teman saya lagi jalan ngelewatin tangga lantai 1. Dia nyegat kami, katanya ada yang mau diomongin berdua. Saya bilang, kami nggak begitu kenal, jadi ngomong di situ aja. Tapi dia maksa kalau ini masalah pribadi, jadi saya akhirnya ikut dia ke kamar mandi. Tapi belum sempet kami ngomong, dia langsung ngamuk kayak orang gila. Dia ngeluarin penggaris besi dari tasnya, terus mulai mukulin saya. Dia pasti udah ngerencanain ini. Denger, itu gue nggak tahan buat nggak nyengir sinis sambil ngelirik Vanessa. Berani bohong di depan ruangan yang penuh guru tanpa kedip sedikit pun. Gila, mental lo kuat juga ya. Vanessa panik dan langsung buru-buru nundukin kepalanya. Bulam langsung pasang badan buat ngelindungin dia dengan amarah yang meluap-luap. Pak Mark, jangan nuduh murid saya sembarangan. Saya tahu betul gimana.
kepribadiannya. Dia masuk peringkat 50 besar di angkatan ini. Dia nggak bakal pernah bohong. Oh, jadi kalau nilainya bagus, berarti otomatis nggak bisa bohong. Gua naikin sebelah alis gua. Wah, kalau gitu saya yang lulusan Universitas Ivy League, bisa bicara 4 bahasa, dan gantengnya nggak ngotak ini, berarti nggak bakal bisa bohong juga dong. Vanessa langsung bungkam, nggak bisa nyari celah buat ngebalas omongan gue. Gue terkekeh dingin. Cuma bercanda kok, lagian saya emang bukan saksinya. Gue natap Bulam. Tapi, Anda kenal baik kok sama saksi-saksinya, yaitu 2 teman dekatnya sendiri. Gue ngasih isyarat ke arah pintu. Bulam, tolong suruh murid teladan Anda ini nunggu di luar sebentar. Mari kita denger apa yang bakal dibilang sama temen-temennya. Bulam bener-bener percaya, penuh sama Vanessa, jadi dia nyuruh Vanessa nunggu di ruangan sebelah dan manggil teman pertamanya masuk. Murid cewek itu kelihatan ketakutan pas nggak lihat ada Vanessa di situ. Bulam, ada apa ya? Nggak ada apa-apa. Gua langsung nyamber sebelum Bulam sempat ngomong, Vanessa udah ngakuin semuanya kok. Kami manggil kamu kesini cuma buat ngelengkapi detailnya. Murid itu langsung kelihatan panik dan waspada. Ngakuin apa? Dia bilang kamu otak di balik semua ini yang nyuruh dia ngelakuin itu, kata gua. Dengan nada tegas. Dengar itu Bulam cuma diem aja. Yang malah bikin murid itu makin panik setengah mati. Bukan saya, tapi dia. Vanessa yang bilang kalau Hazel nyoba ngerebut pacarnya, makanya kami harus ngasih dia pelajaran. Saya cuma ikut-ikutan aja. Apa? Bulam langsung melongo syok. Vanessa punya pacar? Murid itu ngangguk sambil gemetaran. Iya, mereka udah pacaran sekitar 1 bulan. Jadi pagi ini, kalian yang nyari Hazel, atau Hazel yang nyari kalian, desak gua. Kami murid itu baru sadar kalau dia udah keceplosan dan langsung nutup mulutnya rapat-rapat. Tapi nasi udah terlanjur jadi bubur. Muka Bulam langsung gelap kayak awan mendung. Dia narik napas dalam-dalam, manggil murid kedua masuk, dan ngasih isyarat ke murid pertama buat diem. Murid kedua ternyata jauh lebih penakut. Sambil nangis sesenggukan, dia langsung ngebongkar semuanya, yang benar-benar memperkuat cerita dari murid pertama tadi. Bulam akhirnya paham situasinya, tapi dia masih nggak mau terima kenyataan. Murid teladan kesayangannya, kayak Vanessa ngelakuin hal serendah ini, gila. Ini benar-benar bikin dia malu setengah mati. Dia kecilin suaranya, ini bukan masalah sepihak. Saya perlu menyelidiki masalah ini lebih lanjut. Dia tahu betul kalau situasinya nggak sesederhana Vanessa yang diserang. Makanya dia berusaha nutup-nutupi masalah ini. Bentar dulu, kita udah dateng sejauh ini, nggak mungkin pulang dengan tangan kosong kan? Gua natap kepala kesiswaan. Bener kan Pak? Bulam berusaha buat ngeles. Situasinya masih belum jelas. Gimana kalau kita cek rekaman CCTV aja? Nggak perlu, gua langsung motong omongannya. Murid Anda itu pinter banget. Dia sengaja milih titik buta, kamera. Bulam diem-diem ngehela napas lega. Meskipun Vanessa ternyata nggak sesempurna yang dia kira, dia tetap murid peringkat 50 besar, calon kuat buat masuk universitas ternama, sekaligus murid di kelasnya sendiri. Jelas aja dia pilih kasih. Kalau Vanessa yang dirundung, dia bakal nuntut keadilan sampai tuntas. Tapi kalau Vanessa yang mulai duluan, ya nilai dia kan bagus, jadi nggak mungkin sejahat itu. Ditegur dikit aja juga cukup, asal nggak ngerusak rekor akademisnya. Lagian, tanpa rekaman kamera, kita nggak bisa buktiin siapa yang mulai mukul duluan. Tegas Bulam. Mereka yang nyerang duluan. Hazel, yang sedari tadi cuma diam di belakangku, tiba-tiba angkat bicara. Semua orang langsung noleh ke dia. Matanya, yang ngintip dari balik rambutnya yang basah, kelihatan membara penuh tekad. Cih, jangan pikir cuma karena nggak ada kamera, kalian bisa seenaknya fitnah orang, cibir Bulam. Masih bocah, tapi pikirannya udah kotor banget. Hazel refleks ngelihat ke arahku. Aku langsung narik dia ke belakang badanku dan ketawa kencang. Bulam, cuman karena itu area blind spot dari kamera sekolah, bukan berarti nggak ada yang ngerekam kejadiannya. Aku ngeluarin sebuah kamera digital dari dalam tasku. Gue baru beli kamera baru buat foto-foto keliling kampus. Siapa sangka pas lagi ngetes lensanya, malah dapat momen semenarik ini. Aku ngebuka galerinya dan nyodorin ke Bulam sama Pak Dekan. Di foto-foto itu, kelihatan jelas si Vanessa lagi ngejambak rambut Hazel. Sementara 2 cewek lainnya ngepung dia, dan maksa nyeret dia masuk ke kamar mandi. Pas lihat foto-foto itu, muka Bulam langsung berubah warna-warni kayak pelangi saking syoknya. Tapi, setelah sempat hening lama, dia tetap milih buat melindungi Vanessa. Soalnya dia lagi nunggu promosi jadi pendidik senior. Skandal di kelasnya bisa ngerusak penilaian kerjanya.
Kan udah saya bilang, masalah ini nggak cuma salah satu pihak aja. Belum sempat dia nyelesain kalimatnya, aku langsung ngehantam map tebal berisi tumpukan kertas bukti ke atas meja. Tepat di depan mukanya dengan suara gebrakan yang sangat keras. Brak! Gebrakan super keras itu bikin Bulam kaget setengah mati sampai mundur terhuyung-huyung, mukanya pucat pasi, berasa kayak habis ditampar beneran. Satu ruangan langsung senyap. Mulut Bulam mengap lebar. Dia nggak percaya baru aja dipermalukan kayak gitu. Pak Dekan sampai tersedak tehnya dan panik nyari tisu. Aku narik tanganku pelan-pelan sambil ngerapiin ujung lengan bajuku dengan sangat tenang. Ada pepatah bilang, nggak bakal ada asap kalau nggak ada api. Kalau pakai logika, Anda sendiri, Bulam, berhubung Anda lagi berdiri di sini dan diomelin di depan umum, berarti Anda juga sepenuhnya salah, kan? Coba ngaca dulu deh. Terus, pikirin di mana salah Anda. Bulam rasanya mau mati saking marahnya. Dia pengen teriak, tapi bukti yang gak terbantahkan ditambah auraku yang kelewat intimidatif bikin kata-katanya tertahan di tenggorokan. Dia ngeliat ke Pak Dekan minta tolong. Pak Dekan ngelap mulutnya, ngeliatin aku, terus ngeliat Bulam, lalu berdaham. Poin yang disampaikan Pak Mark sangat masuk akal. Persaingan di Akademi STR tuh kejam banget. Buat jadi dekan, jelas bukan perkara gampang. Walaupun dia nggak tahu semua rahasiaku, dia tahu kalau guru yang bisa masuk ke kelas 11A3 dengan begitu percaya diri bukanlah orang yang bisa diremehin. Mental Bulam langsung rontok, suaranya melengking tinggi. Pak Dekan, Pak Mark, jadi ini gimana penyelesaiannya? Pak Dekan nyuekin dia habis-habisan dan langsung natap aku. Pak Mark, akademi kita punya reputasi yang luar biasa, bagus. Kasus perundungan parah kayak gini, saya yakin Anda tahu gimana harus nyelesainnya. Siapa yang perlu dihukum bakal dihukum. Siapa yang harus minta maaf bakal minta maaf. Aku ngangkat satu alisku ke arah Bulam. Saya harap gertakan barusan bisa bikin otak Anda rada adem, Bulam. Semoga Anda ngambil keputusan yang benar. Setelah itu, aku balik badan dan jalan keluar. Diikuti Hazel yang ngekor diam-diam di belakangku. Pak Mark baru aja ngebantai mental wali kelas lain lewat kata-katanya. Keren banget, batin Hazel, jantungnya berdegup kencang. Punya guru kayak dia bikin gue ngerasa aman banget. Jadi, lu udah punya pacar belum? Tanyaku tiba-tiba. Hazel kaget setengah mati. Enggak punya. Cowok yang ngebiarin dua cewek berantem gara-gara dia. Sementara dia sendiri ngumpet aman tuh bener-bener sampah, kataku datar. Nanti kalau lu emang pengen punya pacar, cari cowok beneran yang gentle kayak gue. Paham? Hazel kedip-kedip, terus ngangguk sambil bisik-bisik. Iya pak, paham. Narsis banget nih orang, batinnya, sambil nahan senyum. Di dalam ruang kerja setelah aku pergi, Pak Dekan mulai bicara. Bulam, saya paham situasi Anda. Saya tahu apa yang Anda khawatirin, tapi kejadian ini sepenuhnya dipicu sama murid Anda sendiri. Murid satunya lagi cuma bela diri secara wajar. Gimana kalau gini? Murid Anda minta maaf secara terbuka dan dia bakal kena masa percobaan disiplin. Masalah selesai sampai di situ. Bulam langsung ngamuk. Kenapa? Murid saya juga terluka. Bulam, suara Pak Dekan merendah, terdengar sangat mengancam. Kalau Anda pengen gelar pendidik senior itu lancar jaya, lakuin persis apa yang saya katakan. Sorot matanya setajam belati. Bu, Lem akhirnya sadar kalau dia udah skakmat. Sambil ngos-ngosan nahan amarah, dia keluar dari ruang kerja itu. Pak Dekan jalan ke ruangan sebelah buat nyari Vanessa. Vanessa, yang ngira dirinya udah menang mutlak, lagi asyik mainan HP. Begitu Bulam tiba-tiba nerobos masuk, dia kaget sampai HP-nya jatuh ke lantai. Bulam! Vanessa gerasa-gerusuk mungut HP-nya terus disembunyiin di balik punggung sambil masang muka waspada ngelihat ekspresi gurunya. Bulam natap dia dengan tatapan yang sangat dingin. Vanessa, saya bener-bener salah menilai kamu. Di depan kelihatan kayak malaikat tanpa celah, tapi di belakang saya ternyata kamu pacaran diem-diem dan ngebully temen sekelasmu. Bulam, saya nggak gitu. Vanessa langsung akting jadi korban, suaranya bergetar. Biasanya, tampang melas kayak gini bakal bikin hati Bulam luluh, tapi hari ini bawaannya pengen nampar nih. Bocah aja. Gak usah bohong lagi. Saya udah tahu semuanya. Guru kelas 3 beneran punya foto, kamu pas lagi nyeret anak itu ke kamar mandi. Sekolah mutusin buat masukin kamu ke masa percobaan disiplin. Kamu harus nulis surat permintaan maaf resmi. Serahin ke saya sebelum jam pelajaran kedua dimulai. Begitu saya setujui, kamu harus minta maaf ke dia di depan umum. Ucapan itu langsung menyambar Vanessa bagai petir di siang bolong. She was paralyzed.
Kokok bisa, gumamnya. Padahal itu kan area blind spot. Kok dia bisa dapat fotonya? Bulem cuma natap dia dingin banget tanpa ekspresi. Pertahanan Vanessa akhirnya runtuh. Air mata mulai berlinang di pipinya. Saat dia nundukin kepala, akting jadi murid yang menyesal. Bulem, saya nggak bermaksud begitu. Saya cuma takut. Saya nggak bermaksud bohong. Tolong kasih saya satu kesempatan lagi. Akting kayak gini biasanya ampuh banget. Tapi hari ini malah bikin Bulem makin enek. Besok paginya, Vanessa berdiri di podium siaran sekolah, nangis sesenggukan pas ngebacain surat, refleksi disiplinnya, dan minta maaf ke Hazel di depan ribuan murid. Imagenya sebagai malaikat kelas kakap langsung hancur lebur. Sementara di bawah, di area lapangan, Hazel ngangkat kepalanya tinggi-tinggi sambil senyum, matanya berbinar dengan rasa percaya diri yang baru. Cewek yang tadinya penakut ini sekarang siap buat bersinar lewat bakat seni tingkat SS miliknya di bawah perlindungan sang guru yang super keren. Beberapa bulan kemudian, berkat hukuman aneh dari Pak Mark yang pas banget nembus titik lemah psikologis mereka, mulai dari nyelesain soal kimia buat buka kunci HP, sampai belajar fisika, buat ngitung sudut ngedrift, kelas 11 A3 ngalamin transformasi yang luar biasa spektakuler. Tempat pembuangan buat anak-anak orang kaya pembangkang dan pewaris manja udah nggak ada lagi. Tyler yang tadinya gila judi, sekarang malah beralih fokus ke sibuk ngitung probabilitas sama statistika. Dylan sekarang jadi penerjemah dokumenter profesional, sedangkan Kevin bener-bener fokus abis-abisan belajar dinamika. Pas ujian akhir semester, kelas 11A, 3 dengan bangganya sukses nembus peringkat 5 besar satu angkatan, bikin seisi akademi STR bener-bener cengok nggak bisa ngomong. Di ruang kepala sekolah, kakak ceweknya yang namanya Lucy langsung ngegebrak meja saking senengnya. Mark, lu bener-bener jenius gila. Gaji lo gue naikin 3 kali lipat. Pas ngelihat keluar jendela, di mana para bocah setan dari kelas 11A, 3 lagi sibuk berantem berisik pas nyiapin kue perayaan buat wali kelas mereka, Mark cuma bisa nyengir tipis sambil ngembusin asap rokoknya. Dari yang tadinya cuma pewaris playboy yang dipaksa kerja, dia malah sukses nyulap kerjaan yang kayak mimpi buruk ini. Jadi tempat main pribadinya sendiri. Kayaknya jadi pelindung buat sekumpulan bocah bandel hiperaktif. Ternyata jadi cara yang lumayan asyik buat nikmatin hidup. Sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton videonya.